Aku izinkan adik tiriku yang terlantar tinggal di rumahku. Tak disangka aku justru dibuat syok saat tahu diam-diam adik tiri dan suamiku sering tidur bersama saat aku tak ada di rumah. Selama 10 tahun, aku hidup dengan Dito dalam pernikahan yang penuh perjuangan. Kami melewati masa sulit bersama. Dari ngontrak rumah sempit hingga akhirnya punya rumah sendiri dan usaha kecil yang mulai stabil. Dito dulu sosok suami idaman. Setiap pagi ia menyiapkan teh untukku, mengecup keningku sebelum berangkat kerja, lalu berkata, "Siva, apapun yang terjadi nanti, aku tetap sayang kamu." Kata-kata itu dulu seperti doa yang menenangkan. Aku masih bisa merasakan aroma teh melati buatan Dito yang selalu disajikan di cangkir putih kesukaanku. Uapnya mengepul di udara pagi, bercampur dengan sinar matahari yang menembus tirai tipis jendela kontrakan kami. Dito selalu bangun lebih dulu, bahkan sebelum adzan subuh berkumandang. Kadang aku pura-pura masih tidur hanya untuk mendengar langkah kakinya di dapur dan suara panci kecil beradu lembut. "Siva, bangun, teh kamu udah jadi," katanya lembut, sambil mengguncang bahuku pelan. Aku akan membuka mata, melihat wajahnya yang selalu penuh semangat meski kadang matanya terlihat lelah. "Kamu gak perlu repot-repot bikin teh tiap pagi, tuh," kataku suatu kali sambil tersenyum. "Ah, gak repot, Sif. Ini kan ritual wajib," jawabnya ringan. "Ritual wajib?" tanyaku heran. "Iya, kalau aku gak bikin teh buat istri sendiri, nanti seharian rasanya kayak kurang berkah," ujarnya sambil terkekeh kecil. Aku tertawa mendengarnya, tapi dalam hati selalu tersentuh. Dito bukan laki-laki yang romantis dengan kata-kata manis berlebihan, tapi perhatiannya tulus dan nyata. Setiap pagi, teh hangat dan kecupan di keningku seperti pengingat bahwa kami saling punya, meski hidup belum memberi banyak kemewahan. Kontrakan kami dulu sempit. Hanya ada 2 ruangan, kamar tidur dan ruang serbaguna yang jadi dapur, ruang tamu, sekaligus tempatku menjahit. Dindingnya retak di beberapa bagian, dan ketika hujan turun, air sering menetes dari atap seng yang mulai berkarat. Tapi Dito selalu bilang, "Rumah ini kecil, Sif, tapi penuh cinta. Yang penting kita nggak kehujanan rasa benci." Aku masih ingat malam-malam ketika listrik sering padam, dan kami harus makan hanya diterangi cahaya lilin. "Kamu ingat nggak? Tuh, waktu lilinnya habis dan kamu nyalain korek gas biar aku bisa nyendok nasi." "Ya ampun, iya. Aku sampai kebakar bulu tangan, kan?" katanya sambil tertawa lepas. Aku ikut tertawa, menepuk lengannya. "Tapi kamu gak marah waktu itu. Kamu malah bilang, yang penting nasinya masih hangat." "Ya iyalah, Sif. Kalau nasinya dingin, aku bisa tahan. Tapi kalau kamu marah, aku gak tahan." Itulah Dito. Laki-laki sederhana yang tahu cara membuat hidup berat terasa ringan. Ia tak punya banyak uang, tapi setiap ucapannya seperti pelipur. Kadang kami menatap langit malam dari jendela kecil kontrakan itu, berbagi mimpi yang terdengar terlalu tinggi untuk orang seperti kami. "Suatu hari nanti, aku pengen kamu punya ruang menjahit sendiri," kata Dito suatu malam. "Ah, tuh, itu mah mimpi." "Enggak, Sif. Mimpi itu bukan milik orang kaya aja. Kita juga berhak bermimpi, asal mau kerja keras." Dan Dito benar-benar bekerja keras. Ia berangkat pagi sebelum matahari muncul, dan pulang malam dengan wajah yang berdebu tapi penuh senyum. Kadang aku menunggunya di depan pintu dengan segelas air putih dan handuk kecil di tangan. "Minum dulu, tuh. Kamu pasti capek." "Capek sih, iya," katanya sambil meneguk air itu perlahan, "tapi lihat kamu nunggu di depan pintu, rasanya semua capek hilang." Aku tahu ia tidak berbohong. Tatapan matanya jujur, hangat, seperti pertama kali aku jatuh cinta padanya dulu. Masa-masa sulit itu terasa seperti ujian panjang yang kami lewati berdua. Gajinya kecil, penghasilanku dari menjahit juga tak seberapa. Pernah suatu kali, uang kami hanya tersisa 50.000 menjelang akhir bulan. Aku menatap dompet yang nyaris kosong dan berkata lirih, "Tuh, uang kita tinggal segini. Aku takut nggak cukup buat makan 3 hari ke depan." Dito tidak marah, tidak juga panik. Ia menatapku dengan senyum khasnya. "Berarti kita harus pintar-pintar ngatur, Sif.
Nasi, tempe, dan sambal aja udah cukup kalau dimakan bareng orang yang disayang. Kamu tuh selalu bisa bikin semuanya terdengar ringan. Karena kalau aku ikut berat, nanti kamu makin sesak. Aku nggak mau lihat kamu sedih cuma gara-gara uang. Malam itu kami makan tempe goreng dengan sambal dan nasi hangat. Mungkin bagi orang lain itu sederhana, tapi bagiku, itu adalah makan malam paling berharga dalam hidupku. Perlahan tapi pasti, usaha kami mulai menunjukkan hasil. Aku makin banyak pelanggan menjahit, sementara Dito dipercaya bosnya untuk mengelola gudang bahan bangunan. Kami mulai menabung sedikit demi sedikit. Aku masih ingat hari ketika Dito menunjukkan tabungan kami. Ia datang sambil membawa buku rekening dengan wajah berseri-seri. "Siva, coba tebak, berapa saldo kita sekarang?" "Pasti nggak banyak. Paling 200.000. "Salah. Lihat nih," katanya sambil menunjuk angka di buku. Mataku terbelalak. 1.200.000? Iya. Coba bayangin, Sif. Dulu kita cuma punya recehan di kaleng biskuit, sekarang udah punya tabungan beneran. Kamu luar biasa, tuh. Enggak, ini hasil kita berdua. Kamu jahit sampai larut, aku kerja sampai pegal. Tapi lihat sekarang, pelan-pelan kita naik juga. Hari itu aku menangis bahagia. Rasanya semua perjuangan kecil kami mulai terbayar. Beberapa tahun kemudian, tabungan itu tumbuh jadi cukup untuk DP rumah kecil di pinggiran kota. Aku masih bisa mengingat jelas wajah Dito waktu kami menandatangani surat pembelian rumah. Tangannya gemetar saat menulis tanda tangan, lalu ia menatapku dengan mata basah. "Siva, akhirnya kita punya rumah sendiri." Aku masih nggak percaya. Tuh, dulu cuma mimpi, sekarang nyata. Dari awal aku udah bilang, mimpi itu nggak pernah salah alamat. Cuma butuh sabar buat nyampainya. Rumah kecil itu kami isi dengan cinta yang sama seperti dulu. Ada pohon mangga di halaman, mesin jahitku di pojok ruang tamu, dan rak kecil tempat Dito menyimpan peralatan kerjanya. Setiap pagi, kebiasaan lamanya tak pernah hilang. Ia tetap membuat teh untukku. "Siva, ini tehnya. Aku udah tambahin madu, biar kamu gak gampang capek. Kamu tuh gak perlu segitunya, tuh. Aku bisa bikin sendiri." "Aku tahu bisa. Tapi aku mau terus punya alasan buat ngelakuin sesuatu buat kamu." Aku memandangnya lama, menahan senyum haru. Laki-laki itu benar-benar menepati janjinya. Sebelum berangkat kerja, seperti biasa, ia mengecup keningku dan berkata lembut, "Siva, apapun yang terjadi nanti, aku tetap sayang kamu." Kalimat itu tidak pernah gagal membuat dadaku bergetar. Aku percaya padanya, sepenuhnya. Karena selama 10 tahun bersama Dito, aku telah belajar bahwa cinta sejati tidak selalu tentang janji besar, tapi tentang kesederhanaan yang diulang setiap hari, segelas teh hangat, kecupan di kening, dan kalimat yang tak pernah berubah. Hari itu sore sedang teduh ketika Bu Ratna, ibu tiriku, datang ke rumah bersama seorang gadis muda berambut panjang yang menunduk sopan di sampingnya. Aku baru saja selesai menjemur pakaian di halaman belakang, ketika mereka muncul di depan pintu. "Siva, boleh bicara sebentar?" Suara Bu Ratna terdengar lembut seperti biasa, tapi aku tahu nada suaranya yang hati-hati itu biasanya diikuti dengan permintaan. Aku menyambut mereka dengan senyum hangat. "Masuk, Bu. Ada apa, ya?" Bu Ratna duduk di ruang tamu, merapikan jilbabnya, sementara gadis di sampingnya masih menunduk, menggenggam tas kecil di pangkuan. "Ini Feby, anak teman ibu yang dulu pernah numpang di rumah. Sekarang dia lagi butuh tempat tinggal sementara. Rumah kontrakannya mau direnovasi," kata Bu Ratna pelan. "Kasihan, Siva. Dia belum dapat tempat tinggal tetap. Ibu pikir, kalau sementara tinggal di sini nggak apa-apa, kan?" Aku menatap gadis itu, wajahnya manis, kulitnya cerah, sorot matanya lembut tapi ada sedikit rasa canggung. Ia tersenyum kecil. "Permisi, Kak. Saya nggak lama, kok. Cuma sampai kontrakan saya selesai diperbaiki." Aku mengangguk tanpa banyak pikir. "Nggak apa-apa, Feby. Rumah ini kecil, tapi kalau kamu nggak keberatan, ya silakan. Di kamar belakang masih kosong." Dito yang baru pulang dari toko tiba-tiba muncul di depan pintu, membawa tas kecil berisi catatan penjualan harian. "Loh,
Ada tamu? Tanyanya sambil tersenyum. Aku segera memperkenalkan mereka. Ini Dito, suamiku. Dan ini Feby, anak teman ibu yang mau tinggal di sini sementara. Dito menjabat tangan Bu Ratna, lalu menatap Feby sekilas. Tatapannya biasa saja, atau mungkin aku hanya tidak sempat memperhatikan lebih jauh waktu itu. Oh, begitu. Ya sudah, kalau memang cuma sementara, nggak masalah, katanya ringan. Bu Ratna tersenyum lega. Terima kasih, Nak. Ibu tahu kalian baik hati. Kasihan anak ini, sendirian. Orang tuanya kerja di luar kota. Setelah itu, sore pun berlalu dengan cepat. Aku menyiapkan teh hangat untuk mereka, sementara Feby membantu tanpa diminta. Gerak-geriknya sopan, lembut, dan tampak berhati-hati. Kak, boleh saya bantu? Katanya sambil mengambil cangkir dari rak. Wah, nggak usah repot. Feb, kamu tamu, santai aja. Nggak apa-apa, Kak. Saya biasa bantu-bantu juga di rumah. Aku tersenyum. Sejujurnya aku merasa nyaman dengan kehadirannya. Ia tidak banyak bicara, tapi sikapnya sopan dan penurut. Namun sejak malam pertama Feby tinggal di rumah, ada sesuatu yang terasa berbeda. Saat makan malam, Dito duduk berseberangan dengan Feby. Aku memperhatikan sekilas bagaimana Dito tampak lebih sering berbicara daripada biasanya. Ia menanyakan banyak hal pada Feby, sekolahnya, keluarganya, bahkan hal-hal kecil seperti makanan kesukaannya. Jadi kamu baru lulus SMA, ya? Tanya Dito sambil tersenyum. Iya, Om. Baru aja bulan lalu, jawab Feby pelan. Wah, hebat. Sekarang rencananya mau lanjut kuliah? Iya, Om. Tapi sambil kerja dulu, biar bisa bantu orang tua. Pintar juga kamu, ucap Dito sambil terkekeh. Anak sekarang jarang yang mikir kayak gitu. Aku hanya tersenyum tipis sambil mengaduk sayur asem di piring. Biasanya Dito bukan tipe yang banyak bicara pada orang baru, apalagi lawan jenis. Tapi mungkin ia hanya mencoba ramah, pikirku waktu itu. Malam semakin larut. Setelah Bu Ratna pulang, aku dan Dito membereskan meja makan bersama. Feby kelihatannya baik. Ya, kataku. Iya, manis juga orangnya, jawab Dito cepat. Aku menoleh, sedikit terkejut. Manis? Dito tersenyum canggung. Maksudku, sopan. Kayaknya nggak banyak nuntut. Kamu jangan salah paham, Sif. Nggak kok, aku cuma kaget aja kamu bilang begitu, jawabku datar. Malam itu aku mencoba mengabaikannya. Tapi entah kenapa, hati kecilku mulai merasa tidak nyaman. Keesokan paginya, Dito bangun lebih cepat dari biasanya. Aku baru saja hendak menyalakan kompor ketika ku dengar suaranya dari dapur. Feby, kamu suka teh manis atau kopi? Aku membeku sejenak di ambang pintu. Biasanya akulah yang ia tanyai seperti itu setiap pagi. Dito bahkan sudah menyiapkan 2 gelas di meja. Teh aja, Om, jawab Feby lembut. Oke, sebentar ya. Aku biasa bikinin teh buat Siva juga. Tapi kayaknya hari ini dia masih tidur, katanya sambil tertawa kecil. Aku masuk perlahan, pura-pura baru bangun. Nggak kok, aku udah bangun dari tadi, kataku sambil tersenyum menahan rasa aneh di dada. Oh, aku kira kamu masih tidur, jawab Dito, sedikit gugup. Aku cuma bikinin teh buat Feby, kasihan belum sarapan. Nggak apa-apa, Om, timpal Feby cepat. Saya bisa bikin sendiri kok. Aku berusaha tetap tenang. Iya, tuh, nggak apa-apa. Biar dia belajar mandiri aja. Aku cuma bantu, ucap Dito singkat. Sepanjang hari, aku mencoba menepis perasaan itu. Tapi semakin lama, perhatian Dito pada Feby makin terasa berlebihan. Saat Feby mencuci piring, Dito ikut membantu. Saat Feby sedang menyapu, Dito menawarkan diri memperbaiki sapu yang gagangnya longgar. Bahkan ketika Feby batuk kecil, Dito langsung mencari obat. Tuh, biar aku aja yang urus, kataku suatu sore ketika Feby mengeluh pusing. Nggak apa-apa, aku kasihan lihat dia pucat gitu, jawab Dito pelan. Nada suaranya lembut, terlalu lembut. Malamnya, aku duduk di teras sambil menatap bulan. Angin malam berhembus pelan, tapi dadaku terasa sesak. Dito duduk di sebelahku,
membawa 2 gelas teh. "Kenapa kamu diam aja, Sif?" tanyanya. "Nggak apa-apa. Kamu mikirin sesuatu?" "Nggak juga. Kalau soal Feby, jangan salah paham, ya. Aku cuma kasihan aja. Anak itu kayak nggak punya arah. Aku cuma pengen bantu." Aku menatapnya lama. "Aku nggak melarang kamu bantu, tuh. Cuma aku bisa ngerasa kok, kalau sesuatu mulai berubah." "Berubah gimana?" "Dulu kamu selalu nyiapin teh buat aku. Sekarang teh itu juga buat orang lain." Dito terdiam. Wajahnya menegang, lalu ia menghela napas panjang. "Siva, kamu kebanyakan mikir." Aku tersenyum getir. "Mungkin iya, tapi kadang yang kebanyakan mikir itu justru yang paling sadar. Tuh." Hari-hari setelah kedatangan Feby berjalan seperti biasa di permukaan, tapi suasana di rumah pelan-pelan berubah. Awalnya aku mengira hanya pikiranku saja yang terlalu peka, tapi ternyata tidak. Dito, suamiku yang dulu selalu pulang tepat waktu untuk makan malam bersama, kini mulai sering pulang lebih malam dari biasanya. Kadang jam 8, kadang jam 10, bahkan pernah hampir tengah malam. "Ada kerja tambahan?" katanya setiap kali aku tanya. Alasannya selalu sama, pekerjaan menumpuk, toko sedang ramai, atau harus bantu teman mengantar barang. Awalnya aku percaya. Dito memang tipe laki-laki yang rajin, dan aku tahu usahanya sedang berkembang pesat. Tapi semakin lama, alasan itu terasa terlalu sering keluar dari mulutnya. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu sambil menunggu. Jam dinding menunjukkan pukul 10:15. Rumah sudah sunyi, hanya suara jangkrik di luar yang menemani. Feby sudah masuk kamar, dan aku mulai gelisah. Begitu suara motor Dito terdengar di depan rumah, aku langsung berdiri. Ia masuk dengan wajah tenang, menaruh tas di meja tanpa menatapku. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. "Nunggu kamu," jawabku pelan. "Nggak usah nunggu, aku cuma lembur di toko." "Tiap hari lembur, tuh?" tanyaku mencoba tersenyum. "Ya, namanya juga usaha lagi jalan. Kamu maunya aku santai-santai aja?" Nada suaranya sedikit meninggi. Aku terdiam. Dulu Dito tak pernah bicara dengan nada seperti itu padaku. Biasanya, kalau aku bertanya, ia akan memeluk bahuku dan menjelaskan panjang lebar. Sekarang, hanya nada dingin dan wajah yang tak mau menatap. "Aku cuma khawatir," kataku akhirnya. "Khawatir boleh, tapi jangan curiga terus, Sif. Aku kerja, bukan main." Aku menelan ludah, menatapnya yang kini membuka lemari es dan mengambil air tanpa peduli padaku. Keesokan harinya, ketika aku sedang berbincang dengan Feby di dapur, Dito tiba-tiba muncul. "Ngapain kalian?" tanyanya cepat. Aku sedikit kaget. "Cuma ngobrol aja, tuh." Feby cerita soal rencananya mau cari kerja sambilan. "Oh, iya?" katanya sambil menatap Feby sekilas. "Kerja apa, Feb?" "Belum tahu, Om. Mungkin jaga toko atau bantu administrasi." "Kalau gitu, nanti aku bantu cariin. Aku kenal orang yang butuh karyawan." Aku tersenyum tipis. Tapi hatiku mencatat. Kenapa Dito selalu muncul setiap kali aku berbicara dengan Feby, seolah takut ada sesuatu yang kubicarakan tanpanya? Bahkan kadang, saat aku memanggil Feby dari dapur, Dito entah dari mana tiba-tiba ikut nimbrung. "Siva, kamu ngomongin apa?" "Nggak, cuma nanya Feby udah makan atau belum." "Oh, aku kira ada yang penting." Padahal ekspresinya tidak sekadar penasaran, tapi waspada, seperti seseorang yang berusaha mengontrol situasi. Perlahan, suasana di rumah mulai berubah aneh. Dito jadi lebih pendiam padaku, tapi justru lebih hidup ketika bersama Feby. Suatu sore aku melihat mereka di ruang tamu. Aku baru saja menjemur pakaian, dan saat melintas, aku mendengar tawa Dito, tawa yang sudah lama tak kudengar. "Serius, Om? Waktu kecil Om pernah jatuh dari pohon mangga?" Suara Feby terdengar ceria. "Iya, sampai sekarang masih ada bekasnya. Nih," kata Dito sambil memperlihatkan bekas luka di lengannya. "Hahaha, kok bisa sih? Lucu banget. Namanya juga bocah kampung. Nggak ada kerjaan selain manjat pohon."
Aku berhenti di ambang pintu, memperhatikan mereka dari jauh. Dito tertawa, tawa lepas, tulus, bahkan bahunya ikut berguncang kecil. Aku tertegun. Sudah berapa lama aku tak melihatnya tertawa seperti itu di hadapanku? Ketika aku masuk, suasana langsung berubah. Siva, suara Dito mendadak datar. Kalian lagi ngobrol ya? Tanyaku sambil berusaha tenang. Iya, Feby cerita lucu tadi, jawabnya cepat. Oh. Aku tersenyum, tapi ada rasa getir yang tak bisa kusembunyikan. Setelah itu, Feby berdiri. Saya bantu Kak Siva masak. Ya? Nggak usah, Feb. Kamu istirahat aja, kataku pelan. Beneran nggak apa-apa, Kak? Udah, nanti aja. Aku masuk ke dapur, tapi langkah Dito mengikuti di belakang. Kamu kenapa jadi dingin gitu sama dia? Aku nggak dingin, aku cuma capek. Capek atau nggak suka dia di sini? Tuh, kamu nggak lihat sikapmu akhir-akhir ini? Kamu terlalu perhatian. Dito menghela napas. Kamu mulai lagi, Sif? Baru juga ngobrol dikit udah dituduh macam-macam. Aku nggak nuduh. Aku cuma merasa, kamu bukan Dito yang dulu. Siva, aku cuma kasihan sama dia. Anak itu polos, butuh tempat nyaman. Kamu aja yang mikirnya jauh. Aku menatapnya lama. Ada jarak baru di antara kami, jarak yang bahkan tak bisa dijembatani dengan kata-kata. Malamnya, aku mencoba bicara lagi, kali ini dengan nada lembut. Tuh, boleh jujur? Tentang apa? Tentang kita. Kita kenapa? Akhir-akhir ini kamu beda. Aku ngerasa kamu mulai jauh. Aku cuma pengen tahu, masih ada aku di pikiran kamu. Dito terdiam lama, lalu menjawab dengan nada datar. Siva, aku nggak berubah. Kamu aja yang terlalu sensitif. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku menatap wajahnya yang dulu penuh kasih, kini datar, tanpa cahaya. Aku ingin percaya kata-katanya, tapi cara dia tertawa pada Feby siang tadi tak bisa kuhapus dari ingatan. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang dulu hanya untukku. Beberapa hari kemudian, hal-hal kecil makin sering kutemukan. Ponsel Dito kini selalu dibawa kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi. Ia mengganti sandi ponselnya, dan seringkali terlihat mengetik pesan dengan ekspresi yang tak biasa. Suatu kali, ketika aku memanggil Feby di dapur, Dito buru-buru datang dari ruang tamu. Kamu manggil Feby kenapa? Aku cuma nanya sabun cuci habis apa enggak. Oh, aku kira ada apa-apa. Nada suaranya datar, tapi tatapannya tajam, seolah ingin memastikan aku tidak menyinggung sesuatu yang ia takutkan. Dan malam itu, ketika aku masuk kamar lebih dulu, kudengar Dito tertawa kecil di ruang tamu. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Aku berjalan mendekat tanpa niat menguping, tapi kemudian kudengar suara Feby juga. Mereka sedang menonton sesuatu di ponsel. Lucu banget, Om. Iya, kan? Nih, lihat yang ini lagi. Hahaha. Tawa mereka bercampur, ringan dan hangat. Tapi di telingaku, terdengar seperti duri yang menancap pelan di dada. Sejak malam itu, ada sesuatu dalam diri Dito yang berubah. Halus, tapi menusuk seperti duri kecil yang tak bisa dicabut. Ia masih tinggal di rumah yang sama, masih duduk di meja makan yang sama, tapi rasanya jiwanya sudah tidak di sana. Aku sering memandangi punggungnya setiap kali ia berbaring di tempat tidur. Dulu, punggung itu selalu menjadi tempat aku bersandar saat lelah. Tapi kini, punggung itu seperti tembok, dingin, kokoh, dan tak bisa kutembus. Suatu malam aku memberanikan diri untuk bicara. Mas, panggilku pelan, mencoba membuka percakapan yang sudah lama beku. HM, sahutnya tanpa menoleh, matanya masih menatap layar ponsel. Aku menelan ludah. Kita jarang ngobrol akhir-akhir ini ya. Aku kangen masa-masa dulu waktu Mas suka cerita tentang kerjaan, tentang pelanggan yang cerewet, atau tentang rencana usaha kita. Dito menutup ponselnya sebentar, menghela napas panjang, lalu berkata datar. Siva, aku capek banget. Besok aja, ya. Ia membalikkan badan, membelakangiku. Begitu saja. Tanpa pelukan, tanpa kecupan di kening seperti dulu.
Aku menatap punggungnya yang diam, lalu menarik selimut perlahan. Tapi aneh, udara malam terasa begitu dingin, bahkan pelukan kain tebal pun tak bisa menghangatkanku. Aku memejamkan mata, tapi pikiranku tak berhenti berputar. Kenapa dia berubah begini? Apakah aku melakukan kesalahan? Atau ada sesuatu yang dia sembunyikan? Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa, nasi goreng, telur mata sapi, dan teh hangat kesukaannya. Dito turun dengan langkah tergesa. Ia mengenakan kemeja biru muda yang biasanya hanya ia pakai saat ada acara penting. "Mas mau kemana?" "Rapi banget," tanyaku sambil tersenyum kecil. "Ke tempat klien," jawabnya cepat. Namun matanya tak menatapku. Aku mengangguk pelan. "Sarapan dulu, ya? Aku udah masakin nasi goreng kesukaan Mas." "Gak usah, aku buru-buru," katanya sambil meraih kunci motor. Tapi sebelum ia sempat keluar, Feby muncul dari arah dapur dengan rambut basah dan handuk di bahu. "Oh, Mas Dito udah mau berangkat? Wah, kemejanya bagus banget, Mas. Cocok banget warnanya," ujarnya ceria. Dan entah kenapa, Dito tersenyum. Senyum yang sudah berminggu-minggu tak kulihat. "Ya? Masa sih? Ini cuma kemeja biasa," jawabnya sambil tertawa kecil. Aku membeku di tempat. Nasi goreng di meja terasa hambar seketika. Feby duduk di kursi, menatap Dito sambil meneguk air putih. Ada sesuatu di antara tatapan mereka, samar, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Setelah Dito pergi, aku memandangi piring di meja. Tanganku gemetar saat menyentuh sendok. Feby tersenyum padaku, seolah tak terjadi apa-apa. "Bener, ya, Kak Siva, Mas Dito tuh orangnya ramah banget. Aku jadi gak canggung tinggal di sini," katanya ringan. Aku memaksa tersenyum. Iya, Dito memang orangnya baik. Tapi dalam hati, aku ingin berteriak. "Baik ke siapa, Feb? Ke aku atau ke kamu?" Malam harinya, aku duduk di ruang tamu, menunggu Dito pulang. Jam menunjukkan pukul 11 malam, tapi belum juga terdengar suara motornya. Ketika akhirnya ia datang, wajahnya tampak lelah. Tapi yang membuatku perih, aroma parfum wanita tercium samar dari bajunya, bukan parfumku, dan bukan aroma sabun laundry kami. "Mas, dari mana aja?" tanyaku hati-hati. "Kerjaan, shift." "Tadi lembur," jawabnya singkat. Aku menatapnya lekat-lekat. "Kerjaannya di mana sampai pakai parfum cewek begini, Mas?" Dito menatapku cepat, lalu mendengus kesal. "Kamu mulai, ya? Baru juga pulang, sudah diserang pertanyaan." "Aku cuma nanya baik-baik, Mas. Aku khawatir." "Udah, Siva. Aku capek. Kalau kamu gak percaya, ya udah. Aku gak harus laporan terus tiap hari." Suara Dito meninggi. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia membentakku. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Ia masuk ke kamar, membanting pintu keras-keras. Aku tetap berdiri di ruang tamu, memeluk diriku sendiri. Tangisku tertahan, tapi mataku panas. Aku mencoba menenangkan diri, tapi suara di kepalaku berbisik, itu bukan Dito yang dulu. Beberapa hari kemudian, aku kembali mencoba mendekatinya. Kupikir mungkin ia stres karena kerjaan. Aku ingin menghiburnya seperti dulu. "Mas," panggilku malam itu sambil membawa 2 cangkir teh hangat ke kamar. "Aku buat teh, kayak dulu. Mas masih suka, kan?" Dito sedang duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya. Ia menoleh sekilas. "Oh, iya, taruh aja di meja." Aku duduk di sampingnya. "Mas, boleh gak kita ngobrol sebentar?" "Ngobrol apa lagi, Sif?" Suaranya datar, tanpa emosi. Aku menelan air liur. "Aku cuma pengen tahu apa yang berubah. Aku ngerasa Mas makin jauh, makin dingin. Aku salah apa, Mas?" Dito menghela napas berat, lalu berdiri. "Siva, kamu gak salah. Cuma, aku capek. Tolong jangan bahas hal begini lagi, ya? Aku pengen istirahat." Ia berbaring, menarik selimut, lalu memunggungiku lagi. Aku memandangi punggung itu, punggung yang dulu bisa membuatku merasa aman, kini justru membuatku ingin menangis.
Dalam diam, aku memegang cangkir teh yang mulai dingin di tanganku. Teh itu kini hanya simbol, sisa dari cinta yang perlahan kehilangan rasanya. Hari itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Hujan turun deras di luar, membuat jalanan licin dan sepi. Aku memutuskan menutup toko lebih awal, berharap bisa menghabiskan sore hangat bersama Dito. Aku bahkan sempat mampir membeli kue kesukaannya, bolu coklat yang selalu membuatnya tersenyum dulu. Begitu aku sampai di depan rumah, suasananya sunyi. Hanya ada suara hujan yang jatuh di atap seng dan tawa kecil dari arah dapur. Aku berhenti sejenak. Suara itu, tawa Dito. Tapi ada tawa lain yang menyusul, lembut dan renyah, suara perempuan muda. Aku berjinjit perlahan menuju dapur. "Mas, jangan gitu. Ah, nanti Kak Siva marah." Suara itu terdengar pelan, seperti menahan malu. Aku menahan napas. Itu suara Feby. "Aduh, kamu ini." "Aku cuma bercanda, Feb," sahut Dito, suaranya rendah dan lembut, nada yang sudah lama tak kudengar darinya. Aku berdiri di ambang pintu dapur. Dari sana, aku melihat pemandangan yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Feby sedang berdiri di dekat meja, tangannya memegang pisau kecil, sementara Dito berdiri terlalu dekat di sebelahnya. Terlalu dekat. Wajah mereka berjarak tak lebih dari sejengkal. Ketika aku masuk, mereka sontak terdiam. Feby menjatuhkan pandangannya ketalenan, wajahnya memerah. Sementara Dito buru-buru melangkah mundur, tersenyum kaku seolah tak terjadi apa-apa. "Oh, Siva," katanya cepat. "Kamu udah pulang?" Feby cuma bantuin aku motong sayur. Aku menatap keduanya. Dito mencoba bersikap santai, tapi aku melihat tangannya gemetar sedikit saat meletakkan pisau. Feby menunduk, pura-pura sibuk dengan wortel di depannya. Tapi matanya tak bisa berbohong. Ada gugup, ada sesuatu yang berusaha disembunyikan. Aku berusaha tersenyum, meski rasanya bibirku kaku. "Oh, iya, aku cuma kaget aja, soalnya biasanya Mas gak pernah ke dapur kalau aku gak di rumah." Dito tertawa kecil, tapi terdengar kering. "Ya, aku pikir bantuin dikit, biar Feby gak repot." Aku mengangguk pelan, menatap meja dapur. Ada 2 gelas teh di sana. 2. Padahal aku belum sempat membuat apapun sore itu. "Tehnya enak ya, Kak," kata Feby cepat, berusaha mengubah suasana. "Mas Dito yang bikin." "Loh?" Katanya pengen coba resep teh jahe dari YouTube. Aku tersenyum hambar. "Wah, hebat ya. Sekarang Mas Dito udah bisa bikin teh juga." Aku tahu nada suaraku terdengar sinis, tapi aku tak peduli. Dito menatapku sebentar, lalu menunduk. "Kamu kenapa, Sif?" "Aku cuma lagi santai sama Feby. Jangan mikir aneh-aneh." Aku memalingkan wajah, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku gak mikir apa-apa, Mas. Aku cuma kaget aja. Itu aja." Suasana jadi canggung. Suara hujan di luar seakan ikut menambah tegangnya udara di antara kami. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Bayangan sore tadi terus berputar di kepalaku. Tatapan mereka, senyum Dito, wajah Feby yang memerah, dan jarak yang terlalu dekat. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan diri. "Jangan suzon, Siva. Jangan buru-buru menuduh. Mereka mungkin benar-benar cuma masak bareng." Aku mencoba meyakinkan diri. Tapi semakin aku mencoba menolak, semakin kuat perasaan itu menggigit dada. Ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang belum diucapkan, tapi jelas terasa. Keesokan harinya, aku berpura-pura sibuk menata barang dagangan di ruang tamu. Dari sana, aku bisa melihat ke arah dapur. Dito baru pulang dari toko lebih awal, dan Feby sedang mencuci piring. "Aku bantuin, ya," kata Dito sambil menggulung lengan bajunya. Aku melihat itu dari balik pintu, menahan napas. "Gak usah, Mas. Aku bisa kok," sahut Feby, tersenyum. "Tapi aku pengen bantu," jawab Dito, lalu mengambil lem tangan. Gerakannya lembut, terlalu lembut. Aku mengenali cara dia menatap Feby. Tatapan yang dulu milikku, tatapan yang membuatku jatuh cinta 10 tahun lalu. Aku menutup mata, menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Saat aku membuka mata lagi, mereka berdua tertawa kecil,
Dito menyipratkan air, dan Feby menjerit pelan sambil memukul lengannya. Cukup. Aku tak tahan lagi. Aku melangkah masuk ke dapur dengan langkah mantap. Wah, seru banget ya. Ada acara masak bareng? Tanyaku, nada suaraku tenang tapi dingin. Dito menoleh kaget, sementara Feby langsung mematikan keran air. Kak, ini aku cuma bantu bersihin piring aja, ujar Feby gugup. Oh gitu? Aku tersenyum tipis. Lucu ya, soalnya dari luar kelihatan kayak adegan sinetron. Dito menarik napas panjang. Siva, kamu kenapa sih belakangan ini sensitif banget? Aku cuma bantuin Feby, gak lebih. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, aku cuma istri yang kebetulan mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Kata-kataku membuatnya terdiam. Feby menunduk dalam-dalam, lalu perlahan meninggalkan dapur dengan alasan, mau ke kamar dulu. Kini hanya aku dan Dito. Mas, kataku, menatapnya lurus, aku tahu aku bukan istri sempurna. Tapi aku bukan perempuan bodoh yang gak bisa membaca tanda-tanda. Dito tak menjawab. Ia hanya menatapku lama, dengan ekspresi yang sulit ku terjemahkan, antara bersalah dan marah. Jangan mikir macam-macam, Siva, katanya akhirnya. Kamu cuma capek. Istirahat aja, ya? Ia berjalan melewatiku, meninggalkanku sendirian di dapur yang kini terasa seperti ruang asing. Aku menatap 2 gelas di atas meja, gelas yang kemarin mereka pakai. Kukosongkan satu persatu ke wastafel, lalu kubiarkan air mengalir lama, menelan semua rasa getir di dadaku. Pagi itu udara terasa berat, meski matahari bersinar cerah. Aku baru saja menjemur pakaian di halaman depan ketika suara lirih memanggil dari pagar. Siva. Aku menoleh. Bu Murni, tetangga sebelah rumah yang sudah seperti kakak sendiri, berdiri di sana dengan wajah ragu. Ia menggenggam sapu, tapi matanya tak fokus, seperti sedang menimbang sesuatu yang sulit diucapkan. Bu Murni, ada apa, Bu? Sapaku ramah, mencoba tersenyum. Ia mendekat sedikit, menunduk, lalu berbisik, Siva, maaf ya kalau aku salah ngomong. Tapi, semalam aku lihat Dito. Aku berhenti menjemur, menatapnya heran. Mas Dito? Iya, katanya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh angin pagi. Dia nganter Feby ke minimarket. Aku sempat lihat waktu lewat depan warung Busani. Kayaknya, mereka mesra banget di motor. Aku terpaku. Dunia seperti berhenti sejenak. Suara burung di atap lenyap, dan hanya detak jantungku yang terdengar di telinga. Mungkin, salah lihat, Bu, suaraku serak, berusaha terdengar tenang. Bu Murni menggigit bibir. Aku juga pengin salah, Sif, tapi aku yakin itu Dito. Soalnya aku kenal jaketnya, jaket abu-abu yang sering dia pakai ke toko. Aku cuma, kasihan sama kamu. Takutnya kamu gak tahu. Aku mencoba tersenyum meski bibirku bergetar. Makasih, Bu. Saya ngerti kok. Bu Murni menatapku iba. Maaf ya, Sif. Aku cuma gak mau kamu dibohongin. Setelah ia pergi, aku berdiri lama di halaman. Jemuran di tanganku terlepas, jatuh ke tanah. Tapi aku tak peduli. Kata-kata Bu Murni terus menggema di kepalaku, mesra banget di motor. Bayangan Dito dan Feby berdua, tertawa di bawah lampu jalan, menampar pikiranku berulang kali. Hatiku seperti diremas. Malamnya, aku menunggu Dito pulang dengan dada sesak. Jam menunjukkan pukul 9 lebih. Aku sengaja tidak menelpon. Aku ingin mendengarnya langsung dari mulutnya. Ketika akhirnya suara motornya terdengar di halaman, aku segera berdiri di depan pintu. Dito tampak tenang, seolah tak ada yang terjadi. Ia membuka helm, lalu menyapa ringan, kok belum tidur? Aku menatapnya tajam. Mas baru pulang dari mana? Kerjaan, Sif. Tadi bantu teman ngurus orderan. Jawabnya cepat sambil menaruh helm di meja. Teman yang mana? Tanyaku pelan. Ia menatapku sekilas, lalu mendengus. Ya, teman kerja. Emangnya kenapa? Aku menghela napas panjang. Aku cuma pengen nanya, Mas, semalam Mas nganter Feby ke minimarket, ya? Dito menatapku kaget, lalu wajahnya langsung berubah.
Siapa yang bilang? Bu Murni lihat. Jawabku jujur. Katanya Mas dan Feby berdua naik motor, dan kelihatannya akrab. Dito mengembuskan napas kasar, suaranya meninggi. Astaga, Siva. Kamu tuh dengerin omongan orang terus. Ya? Aku cuma nganter Feby beli sabun. Itu aja, gak lebih. Aku menatapnya tak percaya. Jam 11 malam, Mas? Ngapain juga gadis SMA pergi beli sabun segitu larutnya? Ya dia minta diantar, katanya takut sendirian. Aku kan cuma bantu, Sif. Nada suaranya kini penuh emosi. Bantu? Tanyaku getir. Mas sadar gak? Caranya bantu kamu itu beda sekarang? Aku lihat Mas jarang bantu aku masak. Tapi kok selalu sempat bantu Feby ini itu? Udah, Siva, bentaknya. Kamu tuh selalu nyari alasan buat ribut. Aku kerja keras tiap hari buat kita, tapi yang kamu kasih cuma curiga dan tuduhan. Aku tercekat. Aku cuma istri yang pengin jujur. Mas, aku lihat Mas berubah. Aku dengar banyak hal. Aku cuma pengin penjelasan. Dito melempar tasnya ke sofa. Capek aku, Siva. Capek. Kalau kamu terus begini, aku bisa males pulang ke rumah. Kata-kata itu menamparku keras. Aku menatapnya dengan mata panas, dada bergetar menahan tangis. Mas males pulang ke rumah. Karena aku? Atau karena seseorang menunggu Mas di sini? Dito menatapku dingin. Jangan mulai lagi. Aku gak mau bahas ini. Ia langsung berjalan menuju kamar, meninggalkanku berdiri di ruang tamu dengan tubuh gemetar. Aku menatap punggungnya yang menjauh, punggung yang dulu selalu kucium setiap pagi sebelum ia berangkat kerja. Kini punggung itu penuh jarak dan kemarahan. Air mataku akhirnya jatuh juga. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, membiarkan tangis pecah tanpa suara. Keesokan paginya, suasana rumah sunyi. Dito sudah berangkat tanpa pamit. Di meja makan, ada sepiring nasi goreng yang tak disentuh. Aku menatap kursi kosong di depanku, lalu pandanganku beralih ke kamar Feby. Pintu kamarnya tertutup rapat. Tapi aku mendengar suara langkahnya di dalam, ringan, tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Aku menarik napas panjang, mencoba menata hati. Tapi suara Bu Murni terus terngiang di kepalaku. Kayaknya mesra banget di motor. Kalimat itu menghantui setiap langkahku hari itu. Aku tahu, sesuatu sedang bergeser di antara kami. Sebuah jarak baru muncul. Bukan karena kesibukan, tapi karena kebohongan yang tumbuh diam-diam, seperti benih gelap di tanah basah malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Dito terus terngiang di kepalaku, jangan ganggu Feby. Sejak kapan suamiku membela orang lain seolah akulah musuhnya? Keesokan paginya aku memutuskan untuk bicara. Dito, aku cuma mau tahu satu hal, kataku dengan suara bergetar. Kandungan Feby itu, milik siapa? Dito menatapku lama. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Kenapa kamu nanya begitu? Suaranya datar. Karena aku istrinya, jawabku lirih. Dan karena kamu satu-satunya laki-laki yang selalu bersamanya sejak dia tinggal di sini. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk. Siva, aku hilaf. Dunia seolah runtuh saat kalimat itu keluar. Hilaf. Kata sederhana yang membuat seluruh hidupku hancur dalam sekejap. Aku menatapnya tak percaya. Hilaf? Dito, dia keponakanku. Anak dari ibu tiriku. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Dito hanya menatap lantai. Aku nggak tahu kenapa. Aku cuma merasa dia perhatian, hangat, sementara kamu sibuk dengan toko terus. Aku tertawa getir. Jadi itu alasannya? Aku kerja buat bantu keuangan kita, buat masa depan kita. Dan kamu balas dengan meniduri anak yang bahkan memanggilku tante. Feby menangis di pojok ruangan. Maaf, tante, aku nggak bermaksud. Aku menatapnya tajam. Kau tahu dia suamiku, Feby. Tapi kau tetap melakukannya. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Semua kenangan tentang perjuangan kami, dari rumah kontrakan kecil hingga punya toko sendiri, terasa sia-sia. Dito mencoba mendekat. Siva, aku siap tanggung jawab. Tapi tolong, jangan ceritakan ini ke siapapun.
Aku nggak mau nama baik kita rusak. Aku mundur selangkah, menatapnya dengan mata merah. Nama baik kita? Tidak ada lagi kita, Dito. Kau sudah membunuhnya malam saat kau memilih dia, bukan aku. Sudah 3 hari Feby pergi tanpa jejak. Seisi rumah seperti kehilangan satu warna. Tapi entah kenapa, bukan warna yang membuatku rindu. Justru yang tertinggal hanya abu-abu. Sepi, dingin, dan penuh tanda tanya. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu kamar Feby yang kini tertutup rapat. Bau parfum manisnya masih tertinggal di udara, bercampur dengan aroma kopi basi yang tak sempat diminum Dito pagi tadi. Sejak Feby pergi, Dito makin aneh. Ia jarang bicara, lebih banyak mengurung diri di ruang kerja. Setiap kali aku mencoba membuka percakapan, ia hanya menjawab pendek, seperti ingin segera mengakhiri topik. Mas, aku masih gak tenang soal Feby, kataku pelan suatu malam. Ia tidak menoleh. Matanya tetap menatap layar ponsel. Udahlah, Siva. Anak itu emang manja. Pasti dia pergi ke rumah temennya. Tapi, Mas. Aku bilang udah, kan? Suaranya meninggi. Jangan dibesar-besarin. Kamu tuh selalu aja bikin masalah dari hal kecil. Aku terdiam. Kata-katanya menampar lebih keras dari sebelumnya. Dulu, Dito selalu menenangkanku, memelukku saat aku cemas. Tapi kini, seolah setiap kalimatku adalah duri di telinganya. Aku hanya bisa menunduk. Aku cuma khawatir. Mas, bagaimanapun dia adikku. Dito menghela napas keras, lalu berdiri. Aku capek. Jangan bahas ini lagi, aku mau istirahat. Ia melangkah pergi tanpa menatapku, meninggalkan aku yang terpaku di sofa, sendiri dengan pikiran yang makin menyesakan. Keesokan harinya, tepat saat matahari belum tinggi, seseorang mengetuk pintu rumah keras-keras. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar seperti kemarahan yang tak sabar menunggu. Begitu kubuka, wajah Bu Ratna langsung menyambutku, merah padam, matanya menyipit tajam. Tanpa basa-basi, ia langsung masuk. Suaranya meninggi seperti badai. Mana Feby, Siva? Apa yang kamu lakukan ke dia? Aku terkejut. Loh, Bu, saya juga nggak tahu Feby kemana. Saya kira dia pulang ke rumah ibu. Jangan pura-pura bodoh, bentaknya. Kamu pikir saya nggak tahu? Sejak Feby tinggal di sini, sikap kamu itu nyebelin. Kamu iri karena Dito lebih sayang sama Feby, kan? Aku tertegun. Kata-kata itu menusuk jantungku. Ibu, jangan begitu. Saya nggak pernah iri. Saya cuma apa? Potongnya cepat. Cuma bikin anak itu stres sampai kabur. Feby nangis-nangis waktu nelpon saya. Dia bilang kamu nuduh dia yang enggak-enggak. Aku mematung. Jadi, Feby masih menghubungi Bu Ratna? Dan dia masih sempat menuduhku? Air mataku mendesak keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Saya cuma nemuin test pack di kamarnya, Bu. Saya tanya baik-baik. Test pack? Bu Ratna mendengus sinis. Oh, jadi kamu nuduh anak saya hamil, ya? Astaga, Siva. Kamu ini istri macam apa? Adik sendiri kamu permalukan. Nggak ada hati, nggak punya rasa kasihan. Aku mencoba menjelaskan, tapi lidahku keluh. Semua yang keluar dari mulutku pasti akan terdengar salah di telinga Bu Ratna. Aku tahu itu. Bu, saya nggak bermaksud. Cukup, potongnya kasar. Kalau Feby kenapa-kenapa, kamu tanggung jawab. Kamu dengar, kan? Saya nggak akan diam aja. Suara itu menggema di dinding rumah, membuat dada sesak. Aku berdiri membeku, sementara Bu Ratna menatapku penuh kebencian, seolah aku bukan menantunya, tapi musuhnya. Saat itu Dito keluar dari kamar, mengenakan kaos putih dan wajah setengah kaget. Bu Ratna? Ada apa, Bu? Begitu melihat Dito, nada suara Bu Ratna langsung berubah lembut. Dito, nak, kamu harusnya tahu, istrimu ini bikin Feby pergi dari rumah. Dia nuduh Feby yang enggak-enggak. Sekarang anak itu enggak tahu di mana. Dito menatapku, kemudian menunduk lama. Aku menunggu, berharap ia membelaku,
seperti dulu saat semua orang salah paham padaku. Tapi yang keluar dari mulutnya malah, "Bu, nanti saya urus." Mungkin Siva cuma salah paham. Salah paham? Hanya itu? Hatiku perih mendengarnya. Bu Ratna mendengus. "Kamu harus tegas, Dito. Kalau istri kayak gini dibiarkan, rumah tangga bisa hancur." Ia melirikku sekilas, lalu berkata dingin, "Dan jangan harap saya bisa memaafkan Siva kalau Feby kenapa-kenapa." Aku tak tahan lagi, air mataku jatuh juga, deras tanpa bisa dibendung. "Bu, saya cuma ingin tahu kebenaran. Saya juga kaget waktu lihat tes pack itu." Namun Bu Ratna tak lagi menatapku. Ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum bunga yang menyengat, sama menusuknya seperti kata-katanya tadi. Setelah ibu tiriku pergi, suasana rumah benar-benar sunyi. Aku duduk di ruang tamu, tangan menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Sementara itu Dito berdiri di dekat jendela, punggungnya menghadapku. "Mas," suaraku parau, "kenapa kamu gak jelasin ke ibu? Kenapa kamu diam aja?" Ia tidak langsung menjawab. Baru setelah beberapa detik, ia menoleh perlahan. "Karena aku juga gak ngerti, Siva. Kamu yang mulai semua ini. Kamu yang bikin suasana rumah gak enak." Aku menatapnya tak percaya. Aku yang salah?" "Iya." Suaranya tegas tapi datar. "Kamu selalu nyalahin orang. Kamu nuduh Feby, sekarang semua jadi ribet." "Mas," aku menggigit bibir, menahan tangis. "Kamu tahu sendiri aku nemuin tes pack itu di kamarnya. Apa aku harus pura-pura gak lihat? Harusnya kamu juga mikir, kenapa dia sembunyiin." "Berhenti," bentaknya keras. Aku tersentak. "Kamu mau bikin aku makin benci sama kamu, ya?" Kata benci itu menggema di dadaku. Dulu, kata itu tak pernah ada dalam kamus pernikahan kami. Tapi malam itu, kata itu jatuh di antara kami seperti batu yang menghancurkan sisa cinta yang rapuh. Aku memandangnya dengan mata yang basah. "Kamu berubah, Mas." "Bukan aku yang berubah," katanya pelan tapi dingin. "Kamu yang bikin semuanya rusak." Setelah itu ia melangkah pergi, meninggalkan aku yang membeku di ruang tamu. Malamnya, aku tak bisa tidur. Kata-kata mereka terus berputar di kepalaku. "Kamu bikin Feby stres. Kamu yang rusak." Aku menggenggam ujung selimut erat-erat. Rasanya seperti dihukum atas kesalahan yang bahkan tak kulakukan. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi di sudut hatiku yang paling dalam, ada suara kecil yang berbisik, "Dito tahu sesuatu." Dan dia menyembunyikannya. Aku berjalan pelan ke ruang tamu, menatap foto pernikahan kami di dinding. Dalam foto itu, Dito memelukku dari belakang, wajahnya hangat, matanya penuh cinta. Aku mengusap kaca bingkainya dengan jari gemetar. "Mas, apa kamu masih orang yang sama seperti di foto ini?" bisikku. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi jam dinding yang berdetak lambat, seolah menghitung sisa waktu yang dimiliki rumah tangga kami sebelum benar-benar hancur. Malam itu, aku menangis dalam diam. Bukan karena marah, tapi karena aku sadar. Pengkhianatan yang paling menyakitkan bukan yang diumumkan dengan keras, tapi yang disembunyikan dengan tenang. Dan Dito telah melakukannya dengan sempurna. Pagi itu langit mendung, udara terasa berat seperti menyimpan sesuatu yang buruk. Aku baru saja selesai menjemur pakaian ketika ponsel di meja bergetar keras. Di layar muncul nama yang membuat jantungku langsung berdegup. Bu Ratna. Awalnya aku ragu untuk mengangkatnya. Tapi akhirnya jempolku bergerak pelan, menekan tombol hijau. "Assalamualaikum, Bu." Suaraku bergetar tanpa alasan yang jelas. Dari seberang, terdengar isak tertahan. "Siva." Aku langsung siaga. "Iya, Bu, kenapa?" Butuh beberapa detik sebelum suara itu kembali terdengar. Pelan, tapi cukup jelas untuk meruntuhkan seluruh pertahananku. "Feby hamil." Aku terdiam. Lidahku keluh, napasku tercekat. Suara di seberang masih bergetar. "Kamu dengar, kan? Feby hamil." Pakaian yang tadi kujemur tiba-tiba terasa begitu jauh. Langit di atas rumah berputar. Aku memegangi dinding agar tak jatuh. "Hamil?" "Iya."
Seru Bu Ratna dengan nada antara panik dan marah. Anak saya itu sekarang nangis tiap hari. Kamu puas, Siva? Kamu puas setelah bikin dia malu begini? Bu, saya... Jangan sok polos, potongnya tajam. Kamu yang paling sering curigain dia, kan? Sekarang tuh kenyataannya, Feby hamil, dan saya nggak tahu siapa bapaknya. Aku merasa seluruh darah di tubuhku berhenti mengalir. Bu, saya benar-benar nggak tahu apa-apa. Ya tentu kamu bilang begitu, bentaknya. Kamu pasti senang, kan? Lihat saya malu begini. Tanganku gemetar hebat. Bu, tolong, jangan tuduh saya begitu. Saya juga kaget. Namun suara Bu Ratna sudah tak sabar lagi. Kalau kamu masih punya hati, cari tahu siapa yang lakuin ini ke Feby. Saya nggak mau anak saya menanggung aib sendirian. Klik. Sambungan terputus. Aku masih memegang ponsel di telinga cukup lama, padahal panggilannya sudah berakhir. Ruangan terasa berputar. Kabar itu seperti petir yang menghantam tepat di dada. Feby hamil. Dan entah kenapa, bayangan Dito langsung muncul di kepalaku. Sore itu, Dito belum pulang. Ponselnya tak bisa dihubungi. Aku menelpon berkali-kali, tapi hanya terdengar nada sambung dingin tanpa jawaban. Malam menjelang, dan rasa cemas berubah menjadi ketakutan. Ya Allah, bisikku di ruang tamu, tolong jangan biarkan prasangka ini benar. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin Dito sedang di luar kota, mungkin ponselnya mati. Tapi semua kemungkinan baik itu runtuh ketika malam kedua datang, dan ia masih tak memberi kabar. Aku berjalan mondar-mandir di depan rumah, mataku terus menatap jalan yang gelap. Setiap kali terdengar suara motor lewat, hatiku berdegup, berharap itu Dito. Namun setiap kali suara itu menjauh, dadaku semakin nyeri. Pukul 11 malam, aku tak tahan lagi. Aku menelepon Bu Ratna sekali lagi, berharap ada penjelasan. Bu, bagaimana Feby? Tanyaku pelan, berusaha menjaga nada suara agar tetap sopan meski hatiku berantakan. Di seberang, terdengar helaan napas panjang. Masih nangis. Katanya dia takut, malu. Saya juga nggak tahu harus ngomong apa ke orang-orang. Aku menelan ludah. Bu, Feby bilang siapa yang menghamilinya? Sun. Hanya suara jangkrik yang terdengar di antara napas kami. Lalu perlahan Bu Ratna menjawab, suaranya pelan namun menekan. Dia nggak mau bilang. Tapi apa, Bu? Tapi waktu saya sebut nama Dito, dia cuma nangis. Tubuhku serasa disambar petir. Apa maksud ibu? Yaitu, Siva. Dia nggak jawab, tapi reaksinya jelas. Kamu pikir saya bodoh? Dari dulu saya udah curiga. Cara Dito lihat Feby, beda. Dan kamu nggak sadar-sadar. Aku menjatuhkan ponsel. Suara Bu Ratna masih terdengar sayup-sayup dari lantai, tapi aku sudah tak sanggup menjawab. Aku terjatuh di lantai ruang tamu, menahan dada yang sesak. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Dito, suamiku, apa benar? Kamu yang membuat semua ini terjadi? 2 hari berlalu. 2 hari tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa panggilan. Aku tak tahu harus marah, kecewa, atau hancur. Tetangga mulai berbisik. Aku lihat Dito kemarin di terminal, naik motor sama perempuan mirip Feby. Apa jangan-jangan mereka kabur bareng? Bisikan-bisikan itu menusuk telingaku setiap kali aku keluar rumah. Aku hanya menunduk, berpura-pura tak mendengar. Tapi malam-malamku tak lagi sama. Aku menunggu di ruang tamu setiap malam, lampu menyala, pintu tak pernah kukunci. Setiap suara motor yang lewat membuat jantungku melonjak, antara harapan dan ketakutan. Hingga akhirnya, malam ketiga, suara itu benar-benar berhenti di depan rumah. Dito datang. Pintu terbuka. Tubuhnya tampak lelah, wajahnya kusut, mata merah seperti kurang tidur. Aku berdiri di dekat meja makan, mematung. Mas, suaraku nyaris tak keluar. Kamu kemana aja? Ia tak menjawab, hanya melempar jaket ke sofa dan duduk. Kurasakan hawa dingin menjalar di dada. Mas, aku nunggu kamu 2 hari. Aku khawatir. Ia mengangkat kepala,
menatapku datar. Khawatir? Buat apa? Kamu kan udah gak percaya sama aku. Aku menggigit bibir. Aku cuma pengen tahu kebenaran. Kebenaran apa? Tanyanya ketus. Feby. Ia langsung menunduk. Aku menarik napas dalam, mencoba menguatkan diri. Feby hamil, Mas. Suasana hening seketika. Jarum jam dinding terdengar jelas, berdetak lambat di antara keheningan yang menyakitkan. Dito tidak bereaksi, tidak kaget, tidak bertanya, tidak menyangkal. Dan justru itulah yang membuat aku semakin yakin. Mas. Ia menatapku singkat. Terus? Suaraku meninggi tanpa sadar. Itu aja jawabannya? Dito berdiri, menatapku dengan mata lelah. Aku udah capek. Siva, aku nggak mau debat. Capek? Aku istrimu, Mas. Kamu pergi 2 hari tanpa kabar. Sekarang pulang dengan wajah kayak gini, dan aku baru dengar adikku sendiri hamil. Aku memukul dadaku sendiri, air mata sudah jatuh deras. Kamu kira aku nggak berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi? Dito menutup wajahnya, suaranya bergetar. Aku nggak sengaja, Siva. Aku benar-benar nggak sengaja. Kata-kata itu membuat dunia berhenti berputar. Semuanya seolah runtuh di hadapanku. Aku menatapnya tak percaya. Apa? Apa yang kamu bilang barusan? Ia memejamkan mata, wajahnya menunduk dalam. Aku hilaf. Waktu itu aku lagi ribut sama kamu. Feby datang, dia nangis. Ia tak sanggup melanjutkan. Aku melangkah mundur, tubuhku bergetar hebat. Hilaf? Kamu tidur sama adikku dan kamu sebut itu hilaf? Dito menatapku penuh penyesalan. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan kasih tahu orang dulu, Siva. Aku bakal tanggung jawab. Aku tertawa pahit di antara tangisku. Tanggung jawab? Kamu pikir dengan bilang, tanggung jawab, semua luka ini sembuh? Mas? Aku berteriak sampai suaraku serak. Sampai tubuhku gemetar karena marah, karena kecewa, karena cinta yang sudah hancur jadi debu. Dan Dito hanya berdiri di sana. Diam, menunduk, seolah tak punya hak lagi untuk menatapku. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Tangisku menggema di seluruh rumah, menggantikan suara cinta yang dulu pernah menghangatkan segalanya. Aku tidak tahu bagaimana kakiku bisa sampai ke rumah sakit sore itu. Hanya ada kabar samar dari tetangga yang mengatakan Feby pingsan dan dibawa ke sana. Hatiku berdebar, bukan karena ingin tahu keadaannya, tapi karena firasat yang aneh, yang seperti menarik napasku sampai hampir habis. Langkahku tercekat di depan pintu ruang perawatan. Dari celah kecil tirai, kulihat sosok itu. Dito. Ia berdiri di samping ranjang, menggenggam tangan Feby yang terbaring lemah. Jemari mereka saling terkait, seperti sepasang kekasih yang saling menenangkan dalam badai. Aku ingin percaya mataku salah. Tapi bagaimana bisa salah kalau yang kulihat begitu jelas? Senyum samar di wajah Feby, pandangan canggung di mata Dito saat sadar aku berdiri di sana. Dunia seolah berhenti bergerak. Aku masuk perlahan, lututku gemetar. Dito, suaraku nyaris tak terdengar, apa yang kamu lakukan di sini? Ia terkejut. Tangannya refleks melepas genggaman Feby, tapi semuanya sudah terlambat. Aku cuma apa? Potongku, suaraku meninggi. Cuma menemani adik ipar yang sedang hamil anakmu. Ruangan itu membeku. Hanya suara alat detak jantung yang terdengar, monoton tapi memekakan telinga. Wajah Bu Ratna berubah pucat. Ia mencoba menenangkan, tapi suaranya pun bergetar. Siva, jangan bicara seperti itu. Ini rumah sakit. Aku menatapnya tajam. Bu, saya tidak buta. Nama suami yang tercantum di surat pendaftaran itu jelas. Tanganku gemetar saat mengangkat kertas dari meja samping. Nama suami, Dito Prasetyo. Huruf-huruf itu menari liar di mataku, seperti pisau yang menoreh dadaku. Dito, aku berusaha tersenyum, tapi suaraku pecah. Kamu bahkan tak sempat menghapus namamu di sana. Ya? Ia menunduk. Suara pelan keluar dari bibirnya. Siva, aku hilaf. Hilaf. Kata yang terlalu ringan untuk menutupi luka sebesar ini.
Aku menatapnya lama, mencoba mencari wajah pria yang dulu kupilih dengan seluruh hatiku. Tapi yang kulihat hanya seseorang yang asing, penakut, pengecut. "Berapa lama?" tanyaku, suaraku dingin. Ia diam. "Berapa lama kamu berselingkuh dengan adikku, Dito?" Feby mulai menangis. "Kak, aku nggak bermaksud." "Diam," bentakku keras. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Aku mempercayaimu. Aku membelamu di depan semua orang ketika mereka bilang kamu berubah. Aku selalu bilang kamu cuma capek, cuma butuh waktu. Tapi ternyata, kamu cuma butuh tubuh lain untuk menenangkan dirimu." Bu Ratna terisak. "Cukup, Siva. Jangan menyalahkan semua orang. Ini sudah terjadi." Aku menatap ibu mertuaku dengan mata penuh air mata. "Sudah terjadi karena kalian semua menutup mata. Kalian pikir aku berlebihan, padahal aku cuma berusaha menjaga rumah tanggaku." Aku berbalik, menatap Dito untuk terakhir kali. "Kamu bahkan tak layak minta maaf, Dito. Karena pengkhianatanmu bukan sekadar perselingkuhan, tapi penghancuran keluarga." Langkahku berat meninggalkan ruangan itu. Di luar, hujan turun deras. Aku berdiri lama di bawah atap rumah sakit, membiarkan air mataku bercampur dengan air hujan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian. Kuang 10 konflik. Aku tak membawa banyak barang waktu pergi. Hanya 1 tas pakaian, beberapa dokumen penting, dan sisa martabat yang masih bisa kuselamatkan. Aku keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Aku tak ingin lagi melihat dinding yang pernah menjadi saksi tawa, kini berubah jadi penjara tempat pengkhianatan disembunyikan. Rumah orang tuaku di pinggir kota terasa seperti satu-satunya tempat aman di dunia ini. Ibu menyambutku dengan tatapan bingung, tapi tak bertanya banyak. Cukup 1 kalimat dariku, "Aku nggak sanggup lagi, Bu." Dan beliau langsung memelukku tanpa bicara. Pelukannya hangat, tapi air mataku justru makin deras. Karena di balik pelukan itu, ada rasa gagal sebagai istri, dan luka yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Hari-hari setelahnya aku habiskan dalam diam. Aku menghindari kabar, mematikan ponsel, dan tak membuka pesan apapun. Aku hanya ingin tenang. Tapi kedamaian, rupanya, hal yang terlalu mahal untuk orang seperti aku. 3 hari kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Aku sedang menyapu teras waktu melihat sosok itu turun dari motor. Dito. Bukan Dito. Bayu. Slip kecil dari pikiran, karena luka ini membuat semua nama pengkhianat terasa sama saja. Bayu tampak berantakan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusut, mata merah seolah tak tidur berhari-hari. Ia berdiri di pagar rumah orang tuaku, memanggil pelan, Siva, tolong jangan usir aku dulu. Aku cuma mau bicara." Aku berhenti menyapu, menatapnya datar. "Bicara? Tentang apa lagi, Bayu?" "Tentang caramu menghancurkan kepercayaan yang aku jaga bertahun-tahun." Ia menunduk, suaranya serak. "Aku tahu aku salah. Tapi aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku datang buat minta maaf." Aku tersenyum tipis, bukan karena iba, tapi karena getir. "Maaf?" Aku menatapnya lekat. "Kamu pikir kata maaf bisa menambal dinding yang kamu robohkan sendiri?" Bayu melangkah lebih dekat, suaranya meninggi karena panik. "Aku cuma manusia, Siva. Aku bisa hilaf. Tapi aku tetap mencintaimu. Sejak awal cuma kamu." Aku menatap matanya tajam. "Cuma aku?" "Ya, cuma kamu," serunya cepat, seolah ingin meyakinkanku, atau meyakinkan dirinya sendiri. Aku menyilangkan tangan di dada. "Cinta yang kamu bagi 2 itu kamu sebut cuma aku." Bayu terdiam. Aku melangkah mendekat, menatap wajahnya dari jarak 1 meter. "Kamu pikir aku nggak lihat bagaimana kamu menggenggam tangan Feby di rumah sakit? Kamu bahkan mendaftarkan dirimu sebagai suaminya, Bayu. Apa itu bentuk cinta juga?" Bayu memejamkan mata, menunduk dalam-dalam. "Aku bingung waktu itu, Sif. Aku panik. Aku nggak tahu harus gimana." Aku menghela napas panjang. "Jadi kamu pikir kebohongan bisa jadi solusi?" Ia mengusap wajahnya kasar,
seperti ingin menghapus rasa bersalah dengan cara paling cepat. Aku salah besar. Tapi tolong kasih aku kesempatan buat benerin semuanya. Aku tertawa hambar. Benerin? Apa yang mau kamu benerin? Anak yang udah dikandung adikku? Bayu langsung mendongak, wajahnya pucat. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku bakal tanggung jawab, aku janji. Aku menggeleng pelan. Tanggung jawabmu seharusnya sama aku, Bayu. Bukan sama perempuan yang kamu peluk di belakangku. Bayu berusaha mendekat lagi, tapi aku mundur selangkah. Jangan dekati aku. Siva, tolong, aku kehilangan arah tanpa kamu. Aku menatapnya lama, dan untuk sesaat, aku memang bisa melihat ketulusan dalam sorot matanya. Tapi ketulusan yang datang setelah semuanya hancur, seperti hujan yang turun setelah api sudah membakar rumah. Bayu, kataku lirih, kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari pengkhianatan? Ia diam, menunggu. Bukan karena kamu tidur dengan orang lain. Tapi karena kamu membuatku percaya bahwa aku cukup. Padahal kamu sudah menyiapkan seseorang di belakangku. Bayu menggeleng cepat. Enggak, aku nggak pernah nyiapin siapapun. Semua ini cuma kesalahan, Siva. Aku bahkan nggak tahu kenapa bisa terjadi. Aku menatapnya tajam. Kesalahan itu kalau dilakukan tanpa sadar, Bayu. Tapi kamu sadar waktu memilih untuk tidak jujur padaku. Kamu sadar waktu menatap mataku dan bilang semua baik-baik saja. Padahal di belakang aku, kamu sibuk menyembunyikan dosa kalian. Ia mulai menangis. Air matanya jatuh deras, membuat wajahnya tampak lebih berantakan. Aku kehilangan kendali, Sif. Aku stres. Aku ngerasa kamu makin jauh, dan Feby, dia cuma muncul di saat aku lemah. Aku tertawa pahit. Jadi aku yang salah sekarang? Karena aku nggak cukup hadir buat kamu? Karena aku sibuk menjaga rumah tangga kita yang ternyata cuma aku yang peduli. Ia berlutut di depanku, tangannya meraih ujung bajuku. Aku mohon, Siva, aku mohon jangan tinggalin aku. Aku bisa berubah. Aku akan buktiin. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sedikit saja alasan untuk percaya. Tapi yang kutemukan hanyalah bayangan masa lalu yang penuh kebohongan. Bayu, kataku pelan, tapi dingin, aku udah lihat wajahmu waktu kamu bilang, aku cinta kamu, pada Feby di rumah sakit. Aku tahu itu bukan sekadar salah langkah. Itu pilihan. Ia menatapku dengan mata memohon. Aku cuma pengen kamu maafin aku, Siva. Aku menarik napas panjang, menahan getaran di dada. Kamu tahu, dulu aku selalu mendoakan agar rumah tangga kita langgeng. Aku selalu berdoa supaya kita bisa tua bareng, saling menopang. Tapi ternyata yang aku peluk selama ini cuma bayangan, bukan cinta yang nyata. Bayu menunduk lagi, bahunya bergetar. Aku takut kehilangan kamu. Aku menggeleng. Kamu bukan takut kehilangan aku, Bayu. Kamu cuma takut kehilangan orang yang masih mau percaya sama kamu. Hening. Hanya suara angin sore yang lewat di antara kami, membawa aroma hujan dari kejauhan. Ibu keluar dari dalam rumah, berdiri di pintu. Siva, kalau kamu nggak mau bicara, suruh dia pulang. Nak, jangan biarkan dia ganggu ketenanganmu. Aku menatap Bayu sekali lagi. Dengar, Bayu. Kamu datang ke tempat yang salah untuk mencari pengampunan. Karena aku bukan Tuhan, dan aku bukan perempuan yang bisa pura-pura nggak terluka. Ia berusaha berbicara lagi, tapi aku menutup pagar. Pergilah sebelum aku benar-benar kehilangan rasa hormatku padamu. Bayu menatapku lama. Matanya basah, suaranya bergetar. Aku tetap cinta kamu, Siva. Cuma kamu yang aku mau. Aku menatapnya datar, dengan suara yang nyaris tanpa emosi. Cinta apa yang kamu maksud, Bayu? Cinta yang kamu bagi dua? Ia terdiam. Kata-kataku seperti tamparan keras yang memantul di udara. Aku berbalik, melangkah masuk rumah, membiarkan dia berdiri di luar dengan rasa bersalah yang terlambat datang. Pintu kututup perlahan. Suara ketukannya terus terdengar beberapa menit, lalu sunyi. Aku duduk di lantai ruang tamu, memandangi jari-jari tanganku yang gemetar. Rasanya tubuhku hampa. Tapi entah kenapa, di tengah kepedihan itu, ada sedikit rasa lega. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidupku,
Aku memilih diriku sendiri. Malamnya aku berdoa lama. Bukan untuk minta Bayu kembali, bukan untuk minta Feby menyesal. Tapi untuk memohon agar hatiku kuat menanggung luka ini tanpa dendam. Karena aku tahu, cinta yang dibagi dua tidak pernah benar-benar cinta. Itu hanya ego yang menyamar jadi kasih sayang. Setelah hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menoleh ke belakang. Tapi luka yang ditinggalkan Bayu bukan seperti luka yang bisa sembuh hanya dengan waktu. Ini luka yang menanam akar, menjalar ke seluruh isi pikiranku. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir kami, aku mencoba kembali bekerja di toko kecil peninggalan ayahku. Rutinitas seharusnya bisa menenangkan, tapi setiap suara motor di depan rumah membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku takut. Takut kalau yang datang lagi-lagi dia. Namun yang datang bukan Bayu. Yang datang adalah kenyataan. Pagi itu, seorang pelanggan baru datang ke toko. Perempuan muda, sekitar 20-an, mengenakan gamis lembut warna krem. Perutnya sedikit membuncit. Ia tersenyum ramah padaku. "Bu Siva, ya?" tanyanya sopan. Aku mengangguk pelan. "Iya, maaf, kita pernah ketemu?" Ia menggeleng. "Belum, tapi saya sering dengar nama ibu dari Bayu." Aku terdiam. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Nama itu keluar begitu ringan dari bibirnya. "Bayu." "Dari Bayu?" ulangku, suaraku hampir tak terdengar. "Iya," katanya sambil tersenyum kecil. "Dia suami saya." Aku nyaris tak bisa berdiri. "Suamimu?" Kata-kata itu bergema di kepalaku, berulang-ulang, seperti gema dari jurang yang tak punya dasar. Perempuan itu tampak tak menyadari betapa tajamnya ucapannya barusan. Ia menatap sekeliling toko sambil tersenyum. Dia sering cerita, katanya toko ini dulunya punya keluarga temannya. Saya baru tahu ternyata yang dimaksud itu istri pertamanya. Ia tertawa kecil, seolah yang baru saja diucapkannya bukan kalimat yang bisa mematahkan seseorang. Aku berusaha mengatur napas. "Nama kamu siapa?" "Laras," jawabnya lembut. "Laras Ayuningrum." Aku mengulang nama itu pelan, mencoba mengukirnya di kepala. Laras. Nama yang terdengar begitu lembut, tapi entah kenapa menimbulkan gemuruh aneh di dadaku. "Sudah berapa lama kalian menikah?" tanyaku akhirnya, meski setiap kata rasanya seperti menelan pisau. 2 tahun, jawabnya polos. "Tapi baru beberapa bulan ini kami pindah ke rumah baru di daerah utara. Bayu yang urus semuanya." 2 tahun. Sementara aku dan Bayu menikah 5 tahun lalu. Aku nyaris tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena betapa hebatnya lelaki itu berpura-pura. 2 tahun. Berarti saat aku masih menyiapkan bekalnya setiap pagi, dia sedang menyiapkan kehidupan lain di tempat lain. Sementara aku menunggunya pulang dengan masakan hangat, mungkin di waktu yang sama dia sedang makan malam di rumah lain bersama perempuan ini. Laras menatapku dengan mata penuh kepolosan. "Maaf, Bu Siva, saya nggak tahu kalau..." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Kamu nggak salah. Kamu juga korban." Ia tampak terkejut. "Korban?" Aku tersenyum getir. "Ya, kita berdua hanya perempuan yang percaya pada lelaki yang sama." Perempuan itu menunduk, suaranya gemetar. "Jadi, dia nggak pernah bilang ke ibu?" Aku menggeleng. "Dia cuma bilang kerjaannya makin sibuk." Aku kira memang benar. Hening. Suara jam dinding di toko terdengar begitu jelas, berdetak pelan tapi menyesakkan. Laras menatapku lagi, air matanya mulai menetes. Saya juga baru tahu dia udah nikah sebelumnya. Waktu saya tanya, dia bilang pernikahannya dulu sudah berakhir. Saya bodoh, Bu. Saya percaya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri sekaligus dia. Kita sama-sama dibohongi, Laras. Untuk sesaat, kami hanya berdiri di sana, dua perempuan yang dipertemukan oleh pengkhianatan yang sama. Bedanya, aku sudah melewati badai itu lebih dulu, sementara Laras baru mulai terseret ombaknya. "Dia masih sama kamu?" tanyaku akhirnya. Laras mengusap air matanya. "Nggak tahu, Bu. Sudah seminggu ini dia nggak pulang. Katanya ada urusan di luar kota." Aku tertawa kecil, kali ini getir sekali. "Urusan di luar kota?"
Itu kalimat andalannya. Aku melihat wajah Laras berubah pucat, mungkin karena mulai mengerti. Dia juga sering bilang begitu ke saya. Lanjutku pelan. Setiap kali aku curiga, jawabannya selalu sama. Ada urusan di luar kota. Dan aku, bodohnya, percaya. Air mata Laras kembali jatuh. Ia berbisik, saya pikir, saya satu-satunya. Aku menatapnya dalam. Tidak, Laras. Dia hanya pandai memainkan peran. Dia bisa jadi suami yang penyayang, sekaligus pembohong yang sempurna, tergantung di rumah mana dia berada. Perempuan itu menunduk lama, lalu memegang perutnya dengan gemetar. Saya sedang hamil, Bu. Aku membeku. Sekali lagi, dunia seolah berhenti. Seperti deja vu yang menyakitkan, kisah yang terulang, tapi kali ini dengan pemeran baru. Laras melanjutkan lirih, aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku menatapnya lama. Ada marah, tapi juga kasihan. Bukan padanya, tapi pada diriku sendiri, karena dulu aku juga pernah berdiri di posisi itu, mencintai orang yang salah dan berharap pada kebohongan. Kalau kamu mau dengar saran dari perempuan yang dulu juga percaya pada Bayu, kataku pelan, jangan tunggu dia datang. Karena kalau dia bisa berbohong sekali, dia akan berbohong lagi. Laras menatapku, wajahnya basah oleh air mata. Saya takut, Bu. Aku tersenyum pahit. Aku juga dulu takut. Tapi takut itu nggak bisa nyembuhin luka. Kadang kita cuma harus berani untuk berhenti. Ia mengangguk pelan, lalu pamit pergi. Aku menatap punggungnya sampai menghilang di ujung jalan, membawa keperihan yang sama seperti dulu aku rasakan. Saat pintu tokoku tutup, aku menatap ke arah rak kayu di depan meja kasir. Di sana masih tergantung foto pernikahanku dan Bayu. Aku mendekat, menatap wajah kami di dalam bingkai, dua orang yang tersenyum penuh kebahagiaan palsu. Lalu perlahan, kuambil foto itu, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar melihat wajah Bayu bukan sebagai suami, tapi sebagai aktor yang memainkan dua kehidupan dengan sempurna. Aku berbisik pelan pada bayangan di kaca. Selama ini aku cuma peran pertama dalam sandiwara hidupmu, Bayu. Dan aku sudah selesai jadi bagian dari kebohonganmu. Hari itu udara begitu pengap, meski jendela rumahku terbuka lebar. Matahari belum terlalu tinggi, tapi panasnya menekan, membuat dinding rumah seperti ikut bernafas berat. Aku baru saja menyiapkan teh di meja, ketika suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. Aku tidak langsung membuka. Entah kenapa, firasatku berkata sesuatu yang buruk sedang menunggu di balik pintu itu. Tapi rasa penasaran menang. Perlahan, aku melangkah dan membuka daun pintu. Di hadapanku berdiri seorang perempuan muda, dengan wajah pucat dan mata sembab. Tubuhnya kurus, rambutnya diikat seadanya. Wajahnya bukan wajah asing, aku pernah melihatnya. Di foto, di ponsel Bayu, yang sempat kutemukan sebelum semuanya terbongkar. Yulia? Tanyaku, suaraku serak, setengah tak percaya. Ia menunduk pelan. Iya, aku Yulia. Tangannya memegangi tas kecil, seolah sedang menahan sesuatu dari pecah, mungkin air matanya, mungkin keberaniannya sendiri. Aku diam. Tak mengundang, tak juga mengusir. Tapi ia melangkah masuk, perlahan, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan sesuatu di dadanya. Aku nggak minta dia ninggalin kamu, katanya tiba-tiba, suaranya nyaris bergetar. Aku mematung. Kalimat itu saja sudah cukup untuk menyalakan bara di dalam dadaku. Kamu nggak minta dia ninggalin aku? Ulangku pelan, menahan gemetar di bibirku. Ya, aku tahu kamu istrinya. Tapi, dia juga nggak bisa ninggalin aku. Dan anaknya. Anaknya. Kata itu menamparku keras. Seketika dunia seperti berhenti. Teh di meja tiba-tiba terasa pahit, meski aku belum sempat menyentuhnya. Aku menarik napas panjang, menatap wajahnya dalam-dalam. Jadi kamu tahu dari awal, ya? Kamu tahu dia punya istri. Tapi tetap kamu ambil juga. Yulia menunduk. Air matanya jatuh ke lantai, menetes satu persatu. Aku tahu, suaranya pelan, seperti bisikan. Tapi waktu itu aku nggak bisa berhenti. Dia bilang, dia nggak bahagia.
Katanya kamu terlalu sibuk, kamu jarang dengar dia. Aku tertawa pelan, getir, sarkastik, klasik. Aku melangkah mendekat, menatap matanya dengan tatapan yang tak bisa disembunyikan lagi. Lelaki macam Bayu selalu punya alasan yang sama untuk membuat dirinya tampak korban. Dan perempuan macam kamu selalu percaya, karena itu lebih mudah daripada menolak cinta yang salah. Yulia menangis semakin keras, suaranya pecah. Aku salah, aku tahu. Tapi aku juga cinta sama dia. Dan sekarang, aku nggak bisa mundur. Aku hamil waktu itu, dia yang minta aku pertahankan. Hatiku seperti diremas dari dalam. Aku mundur selangkah, mencoba menahan diri agar tidak runtuh di hadapannya. Jadi, suaraku bergetar, kamu hamil, dia bilang cintanya tulus, lalu kalian bangun rumah atas nama cinta itu. Yulia menatapku, air matanya terus mengalir. Kamu boleh benci aku, Siva. Tapi aku gak pernah mau rebut dia. Aku cuma ingin dia tanggung jawab. Aku tertawa, kali ini pahit sekali. Kamu tahu apa bedanya tanggung jawab dan pengkhianatan? Yulia, Bayu bisa tanggung jawab tanpa tidur di ranjangmu. Hening. Tak ada yang berani bicara beberapa saat. Yang terdengar hanya detak jam dinding dan suara napas kami yang saling bertabrakan. Akhirnya Yulia berkata lirih, aku juga capek. Siva, kamu pikir aku bahagia hidup kayak gini? Enggak, aku selalu takut. Takut kalau dia balik ke kamu, takut kalau anakku nanti tumbuh tanpa ayah. Lucu, potongku, aku juga takut hal yang sama. Tapi bedanya, aku nggak tidur dengan suami orang. Yulia memejamkan mata, wajahnya semakin basah. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan benci anakku. Aku tertegun. Dalam sekejap, rasa marah yang menyesakkan dada itu bercampur dengan iba yang menyakitkan. Bagaimana bisa aku membenci seorang anak yang bahkan belum lahir? Sementara ibunya dan suamiku yang menghancurkan semua ini? Aku menghembuskan napas berat. Aku nggak akan benci anakmu, Yulia. Tapi aku juga nggak akan pura-pura memaafkan kebohongan ini. Yulia menatapku dengan pandangan pasrah. Aku paham. Ia berbalik, melangkah ke pintu dengan langkah lemah. Tapi sebelum keluar, ia berhenti dan berkata lirih. Dia masih nyari kamu, Siva. Dia bilang kamu cinta sejatinya. Aku memejamkan mata, menahan amarah yang kembali naik. Cinta sejati nggak membuat orang hancur, kataku pelan. Kalau dia masih nyari aku, bilang aja, cinta sejati nggak butuh dua alamat rumah. Yulia menangis lagi, tapi kali ini ia tak mencoba menjelaskan apapun. Ia hanya menunduk, membuka pintu, lalu pergi dalam diam. Aku berdiri lama di ruang tamu, memandangi bayangan di lantai. Rasanya kosong. Bayu ternyata bukan hanya punya dua rumah, tapi dua cinta, dua wajah, dua hati yang ia permainkan bersamaan. Dan kami, aku dan Yulia, hanyalah dua korban yang saling berhadapan tanpa pernah benar-benar tahu siapa yang lebih hancur. Di tengah keheningan itu, aku mengambil cangkir teh yang kini sudah dingin, menatap permukaannya yang tenang. Kupikir, mungkin memang begini cara hidup memberi pelajaran. Bahwa kadang cinta datang bukan untuk membuat kita bahagia, tapi untuk menunjukkan siapa yang sanggup bertahan setelah segalanya terbakar. Aku menghela napas panjang dan berbisik pada diriku sendiri. Cinta yang harus dibagi, bukan cinta. Itu hanya ego yang bersembunyi di balik kata sayang. Malam itu udara begitu sunyi. Hanya detik jam di dinding yang terus berdetak pelan, seperti menghitung waktu menuju akhir segalanya. Aku duduk di meja rias, menatap pantulan wajahku yang pucat di cermin. Mata ini sembab, bibir kering, dan pipiku tampak cekung, seperti seseorang yang telah lama berperang dengan perasaannya sendiri. Di depan cermin itu, aku menulis surat. Penaku genggam erat, tangan gemetar, tapi hatiku sudah mantap. Bayu, terima kasih sudah membuatku belajar bahwa kesetiaan tak berarti apa-apa jika hanya aku yang menjaganya. Aku pernah mencintaimu dengan seluruh jiwaku. Aku bertahan ketika kamu mulai jarang pulang, aku memaklumi saat kamu pulang tanpa bicara, dan aku pura-pura tidak tahu ketika parfum perempuan lain menempel di bajumu. Tapi malam ini, aku lelah menjadi wanita yang selalu memaafkan. Tetes air mataku jatuh, menodai huruf-huruf di kertas itu.
Aku mengusapnya cepat, lalu melanjutkan menulis, mencoba menahan sesak yang mencekik dada. Aku tahu kamu sudah punya kehidupan lain. Aku tahu kamu berusaha menyembunyikan semuanya dengan alasan tidak ingin menyakitiku. Tapi kebohongan, Bayu, tidak pernah bisa menjadi bentuk cinta. Aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku akhirnya belajar mencintai diriku sendiri. Kupandangi surat itu lama sekali. Setiap kata seperti potongan luka yang akhirnya kututup sendiri. Setelah itu, aku berdiri, menatap sekeliling kamar yang pernah penuh kenangan. Di dinding tergantung foto kami berdua. Senyum yang dulu tulus, kini terasa asing. Aku mengambil foto itu, menatap wajah Bayu lama-lama. Aku benar-benar gak mengenalmu lagi, bisikku pelan. Aku memasukkan surat itu ke dalam amplop putih, menulis namanya dengan tinta hitam. Di bawahnya kutulis satu kalimat kecil. Untuk seseorang yang pernah kucintai tanpa syarat. Pagi itu, aku berdiri di depan rumah kami. Atau lebih tepatnya, rumah yang dulu kami sebut rumah. Matahari baru muncul, tapi hatiku terasa gelap. Koper kecil kutenteng di tangan kanan, dan di tangan kiri ada amplop surat yang kini terasa berat bukan karena kertasnya, tapi karena maknanya. Saat aku hendak melangkah pergi, suara mobil berhenti di depan pagar. Bayu turun dengan wajah panik. "Siva, kamu mau kemana?" Suaranya serak, tergesa, tapi aku hanya diam. Ia berlari mendekat, memegang lenganku. "Siva, tolong jangan pergi dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." Aku menatapnya dengan pandangan kosong. "Kita? Kamu masih punya keberanian bilang kita setelah semua ini, Bayu?" Ia menunduk. "Aku salah, aku tahu. Tapi aku nggak mau kamu pergi. Aku cuma bingung waktu itu." Aku terkekeh hambar. "Bingung? Kamu tidur dengan perempuan lain dan punya anak dengannya, lalu bilang kamu bingung? Kalau itu yang kamu sebut bingung, aku nggak tahu lagi apa arti jahat." Bayu mendesah, suaranya lirih. "Aku nggak pernah berhenti sayang sama kamu." Aku menatap tajam ke matanya, seolah ingin menemukan kejujuran di sana. Tapi yang kutemukan hanyalah rasa bersalah yang terlambat. "Sayang?" Suaraku bergetar. "Cinta apa yang kamu maksud, Bayu? Cinta yang kamu bagi dua?" Ia terdiam. Tak ada kata keluar. Hanya angin pagi yang berhembus di antara kami, membawa dingin yang menusuk. "Selama ini aku pikir aku istri yang gak cukup baik." Lanjutku, suaraku mulai pelan, tapi tajam. "Aku menyalahkan diri sendiri setiap kali kamu pulang terlambat. Setiap kali kamu marah tanpa sebab. Aku kira, kalau aku lebih sabar, kamu akan tetap di sini. Tapi ternyata bukan kesabaranku yang kurang, Bayu, hatimu yang tak pernah cukup untuk satu perempuan." Bayu menggenggam tanganku, tapi aku menariknya perlahan. "Jangan sentuh aku," kataku tegas. "Aku udah terlalu lama membiarkan tangan yang sama menyentuhku setelah menyentuh orang lain." Ia menunduk dalam diam. Entah menyesal, entah malu, aku mengulurkan surat itu kepadanya. "Baca ini nanti, setelah aku pergi. Jangan cari aku, Bayu. Aku udah selesai berjuang untuk sesuatu yang seharusnya kamu jaga, bukan aku." "Jadi kamu benar-benar mau ninggalin aku?" Suaranya nyaris pecah. Aku tersenyum samar, tapi bukan senyum bahagia. "Aku nggak ninggalin kamu, Bayu. Aku cuma pulang. Pulang ke diriku sendiri, yang selama ini kamu buat tersesat." Kata-kata itu membuatnya terdiam. Ia menatapku lama, mungkin berharap aku berubah pikiran. Tapi aku hanya memutar badan dan melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat, tapi anehnya juga menenangkan. Aku tahu aku tak akan kembali lagi. Di perjalanan, aku membuka jendela mobil. Angin menerpa wajahku, membuat rambutku berantakan, tapi justru terasa bebas. Di pangkuanku, ada satu cincin pernikahan, cincin yang dulu kupakai dengan bangga. Kini aku lepaskan perlahan, menatapnya sebelum kucelupkan ke dalam kotak kecil. "Terima kasih, Bayu," gumamku pelan. "Sudah mengajarkanku arti kehilangan, supaya aku bisa benar-benar menghargai saat aku menemukan diriku lagi." Setibanya di rumah orang tuaku, ibu langsung memelukku. Ia tak banyak tanya, hanya membelai rambutku dan berkata lembut, "Sudah, Nak." Kadang meninggalkan bukan tanda lemah,
tapi cara Tuhan menyelamatkanmu dari yang salah. Air mataku pecah seketika. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis bukan karena disakiti, tapi karena merasa dikuatkan. Malam itu, di rumah yang kecil tapi penuh kehangatan, aku menatap langit-langit sambil menggenggam buku harian. Di halaman terakhir, aku menulis kalimat baru. Aku akan baik-baik saja. Luka ini mungkin tak hilang cepat, tapi aku akan pulih. Karena aku memilih untuk tidak lagi mencintai seseorang yang tak bisa memilihku sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur tanpa air mata. Di tempat lain, Bayu duduk di ruang tamu rumah besar itu. Suratku terbuka di tangannya, matanya sembab, napasnya berat. Ia membaca kalimat terakhirku berulang kali. Aku pergi bukan untuk melupakanmu, tapi untuk mengingat siapa aku sebenarnya sebelum kamu buat aku kehilangan arah. Bayu menatap foto pernikahan kami di dinding. Ia meraihnya perlahan, tapi tak sanggup menggantungnya kembali. Foto itu jatuh, kacanya retak, seperti kisah kami yang sudah berakhir. Di luar, hujan mulai turun. Mungkin semesta sedang ikut menangis, atau mungkin sedang membersihkan segalanya. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Sudah hampir 3 bulan sejak aku meninggalkan rumah itu, rumah yang kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang tak ingin kuingat. Aku tinggal di rumah ibu, membantu membuka usaha kecil-kecilan menjahit pakaian di teras depan. Setiap pagi aku menata mesin jahit, menyiapkan kain, dan menghirup aroma kopi yang diseduh ibu. Ada ketenangan baru yang mulai kurasakan, meski kadang, dalam diam, masih terasa perih. Luka itu belum sembuh sepenuhnya, tapi setidaknya aku tidak lagi berdarah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tersenyum tanpa berpura-pura. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, ponselku berdering. Nama di layar itu membuat jantungku berhenti sejenak. Yulia. Aku sempat ragu untuk mengangkatnya. Ada bagian dari diriku yang masih enggan mendengar suaranya. Tapi entah kenapa, jari ini bergerak sendiri menekan tombol hijau. Halo, suaraku terdengar hati-hati. Di seberang sana, terdengar helaan napas panjang. Lalu suara yang bergetar, seperti seseorang yang baru saja menangis. Siva. Aku diam. Tak menjawab. Siva, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Suaranya lirih, tapi aku butuh ngomong sama kamu. Aku menutup mata sejenak. Ngomong aja, Yu. Aku dengar. Ada jeda hening yang panjang, hanya terdengar suara hujan di luar jendela. Lalu kalimat itu keluar pelan-pelan dari mulutnya, kalimat yang tak pernah kuduga akan kudengar lagi. Bayu, pergi. Aku spontan tegak duduk. Maksudmu? Dia ninggalin kami, katanya cepat, nyaris panik. Udah seminggu, Siva. Nggak ada kabar, nggak ada pesan, nggak ada jejak. Aku udah ke rumah orang tuanya, ke kantor, bahkan ke rumah teman-temannya. Semua bilang gak tahu. Suara Yulia pecah. Ia menangis di seberang sana. Aku gak tahu harus ngapain. Siva, aku takut. Aku hamil besar sekarang, dan dia ninggalin aku begitu aja. Aku menatap layar ponsel di tanganku. Kata-katanya menggema di kepala, tapi aku merasa hampa. Dulu, saat aku yang ditinggalkan, tak ada yang datang menenangkan. Tak ada yang bertanya keadaanku. Kini Yulia berada di posisi yang dulu kupijak. Dan anehnya, aku tidak lagi marah. Hanya kosong. Dia nggak bilang apa-apa sebelum pergi, tanyaku pelan. Cuma bilang butuh waktu, jawab Yulia sambil sesenggukan. Aku pikir dia cuma mau menenangkan diri. Tapi ternyata dia benar-benar pergi. Semua rekening kosong. Aku nggak tahu dia kemana. Aku memejamkan mata, menahan perasaan yang campur aduk. Yu, ucapku akhirnya, kamu tahu kan, aku udah gak punya urusan lagi sama dia. Aku tahu, katanya cepat, seperti takut aku akan memutus sambungan. Tapi aku cuma pengen kamu tahu. Mungkin kamu yang paling ngerti dia. Aku gak tahu lagi harus cari siapa. Ada jeda panjang. Aku menarik napas dalam. Yulia, kataku dengan suara pelan tapi tegas, aku dulu pernah nunggu dia pulang berbulan-bulan. Aku pernah menatap pintu setiap malam, berharap dia datang dan minta maaf. Tapi kamu tahu apa yang aku dapat?
luka yang lebih dalam. Jadi, kalau sekarang kamu ngerasain hal yang sama, aku cuma bisa bilang satu hal, jangan menunggu orang yang memang memilih pergi. Di ujung sana, Yulia terisak lagi. Aku pikir, dia benar-benar cinta sama aku, katanya di antara tangis. Aku pikir aku menang, Siva. Tapi ternyata, semuanya cuma permainan. Hatiku bergetar mendengar itu. Bukan karena simpati, tapi karena akhirnya ia tahu rasa sakit yang selama ini kupikul sendirian. Aku menatap keluar jendela, melihat hujan yang jatuh deras. Dulu hujan seperti ini membuatku ingin menangis. Sekarang, aku hanya menatapnya dengan tenang. Kadang Tuhan punya cara aneh buat ngasih pelajaran. Yu, kataku pelan. Mungkin ini caranya buat nunjukin siapa Bayu sebenarnya. Jadi kamu gak mau bantu aku cari dia? Tanyanya lirih. Aku terdiam cukup lama sebelum menjawab. Enggak, Yu. Aku gak akan nyari dia lagi. Aku udah nyari cukup lama, sampai kehilangan diriku sendiri. Sekarang giliran kamu yang belajar berhenti nyari sesuatu yang udah jelas gak mau ditemukan. Suara di seberang sana diam lama. Lalu pelan-pelan, terdengar isak kecil. Kamu benar, Siva. Aku salah. Aku minta maaf. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Bertahun-tahun aku menunggu satu kalimat itu. Tapi saat akhirnya ku dengar, rasanya tidak seperti yang kubayangkan. Tak ada kelegaan, tak ada kebahagiaan. Hanya sunyi yang panjang. Gak perlu minta maaf, Yu, kataku akhirnya. Semua udah terjadi. Mungkin kita berdua cuma korban dari laki-laki yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Telepon itu berakhir dengan hening panjang. Setelah panggilan terputus, aku menatap layar ponsel lama sekali, sampai akhirnya layar padam sendiri. Malamnya, aku duduk di teras bersama ibu. Hujan sudah berhenti, tapi aroma tanah basah masih terasa kuat. Ibu menyerahkan secangkir teh hangat padaku. Kamu kelihatan mikir berat, Nak, katanya lembut. Aku tersenyum samar. Bayu menghilang, Bu. Ibu tidak terlihat terkejut. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Lelaki yang lari dari tanggung jawab, biasanya bukan pertama kalinya dia lari, katanya bijak. Kamu bersyukur, Siva. Tuhan udah nyelamatin kamu duluan. Aku menatap ibu, lalu tersenyum tipis. Iya, Bu. Dulu aku nyangka kehilangan dia itu akhir dunia. Tapi ternyata, justru awal dari hidupku sendiri. Ibu memegang tanganku, hangat. Dan sekarang, tanyanya pelan. Aku menatap langit yang perlahan cerah, awan berarak menjauh. Sekarang aku cuma pengen hidup tenang, Bu. Gak mau lagi mengejar siapapun. Kalau ada yang datang, biar dia datang karena ingin tinggal, bukan karena takut sendirian. Ibu tersenyum. Kamu udah kuat sekarang. Aku tersenyum balik. Enggak, Bu. Aku cuma udah selesai lemah. Kami diam lama, menikmati teh dan udara malam yang lembut. Di dalam hatiku, aku tahu, bab ini sudah benar-benar selesai. Aku tak tahu di mana Bayu sekarang. Mungkin bersembunyi dari kesalahannya, mungkin mencari makna hidupnya sendiri. Tapi aku tak ingin tahu lagi. Setahun berlalu, semua luka yang dulu terasa seperti belati kini hanya meninggalkan bekas samar, seperti garis tipis di kulit yang tak lagi sakit bila disentuh. Aku tak lagi menangis saat mendengar nama Bayu, tak lagi gelisah bila melihat pasangan bergandengan di jalan. Aku telah benar-benar pulih. Hari-hariku kini diisi dengan hal-hal sederhana tapi menenangkan. Menulis, mengajar di taman baca kecil, dan menyesap kopi di balkon rumah setiap pagi sambil menatap matahari naik perlahan. Di sela-sela keheningan, aku sering tertawa sendiri, mengingat betapa dulu aku rela kehilangan diriku hanya untuk mempertahankan seseorang yang bahkan tak berusaha untuk tinggal. Lalu suatu hari, penerbit menelpon. Buku yang kutulis, kisahku sendiri, istri pertama yang tak pernah diketahui, akan diterbitkan dan diluncurkan di sebuah acara kecil di kafe buku di pusat kota. Tanganku bergetar saat menerima kabar itu. Aku tahu, ini bukan sekadar peluncuran buku, tapi juga penanda bahwa aku sudah benar-benar keluar dari masa lalu. Hari peluncuran itu datang. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna krem dan kerudung lembut warna sage. Tak ada perhiasan mencolok,
tak ada riasan berlebihan. Aku ingin tampil apa adanya, seperti perempuan yang akhirnya berdamai dengan luka-lukanya. Ruangan kafe itu penuh aroma kopi dan kayu manis. Di pojok ruangan, beberapa rak buku tersusun rapi, dan di tengahnya berdiri sebuah meja kecil dengan tumpukan buku berwarna putih dengan judul yang kutulis sendiri. Istri pertama yang tak pernah diketahui. Namaku terpampang di bawahnya, Tika Prameswari. Aku menatapnya lama. Ada getar aneh di dada. Bukan sedih, bukan pula bangga, tapi rasa lega yang nyaris membuatku ingin menangis. Semua kisah pahit, air mata, dan pengkhianatan yang dulu kutulis sambil menggigil kini berubah menjadi karya. Aku tak lagi sekadar korban dari cerita itu. Aku penulisnya, pemiliknya. Saat acara dimulai, moderator memintaku menceritakan sedikit tentang proses menulis buku ini. Aku tersenyum, menatap wajah-wajah yang duduk di depanku. Buku ini, kataku dengan suara pelan tapi mantap, lahir dari luka yang kupeluk terlalu lama. Aku menulisnya bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk mengingatkan bahwa tak ada perempuan yang pantas disembunyikan, seolah cintanya sesuatu yang memalukan. Beberapa orang bertepuk tangan pelan. Aku menarik napas lega. Untuk pertama kalinya, aku bisa bercerita tanpa menangis. Acara hampir selesai ketika seorang pria mendekat ke arahku. Ia membawa sebuket bunga lili putih, bunga kesukaanku, yang entah bagaimana ia tahu. Pria itu mengenakan kemeja abu-abu, rambutnya rapi, dan senyumnya tenang. Aku tak mengenalnya. "Selamat, Mbak Tika," katanya sambil mengulurkan tangan. Aku menjabatnya hati-hati. "Terima kasih, tapi maaf, kita pernah kenal sebelumnya?" Ia tertawa kecil. "Belum. Tapi aku sudah membaca beberapa naskahmu di blog sejak lama. Tulisan-tulisanmu membantu banyak orang, terutama perempuan yang kehilangan kepercayaan diri setelah dikhianati." Ia meletakkan bunga itu di meja di depanku. "Bunga ini untukmu. Karena kamu layak dicintai tanpa harus disembunyikan." Kata-katanya membuatku terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya, bukan rayuan, bukan simpati kosong, tapi penghargaan. Aku menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih," jawabku pelan. Ia hanya mengangguk, lalu berjalan pergi perlahan, meninggalkanku dengan bunga di tangan. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar, memandangi bunga lili putih itu yang kini tergeletak di meja kerjaku. Aromanya lembut, menenangkan. Aku memandangi kelopak-kelopaknya, lalu menatap cermin di depanku. Wajah di cermin itu tampak berbeda. Lebih tenang, lebih yakin. Aku layak dicintai tanpa harus disembunyikan. Aku mengulang kalimat itu pelan, seolah untuk meyakinkan diri sendiri. Lalu aku tersenyum. Tapi kali ini, bukan karena seseorang baru yang datang membawakan bunga. Bukan karena aku merasa dicintai lagi. Aku tersenyum karena aku tahu, aku sudah mencintai diriku sendiri. Cinta yang paling utuh, paling jujur, dan paling tidak mungkin mengkhianatiku. Beberapa minggu kemudian, buku itu mulai ramai dibicarakan. Banyak pembaca perempuan yang menuliskan pesan di media sosial, bercerita bahwa mereka merasa terlihat setelah membaca kisahku. Salah satu pesan berbunyi, "Terima kasih, Mbak Tika. Buku ini membuatku berani meninggalkan rumah yang sudah lama tidak menjadi rumah." Aku membaca pesan itu sambil meneteskan air mata. Mungkin memang itu tujuan sebenarnya dari semua luka, agar kita bisa menyalakan cahaya bagi orang lain yang masih berjalan di kegelapan. Dan malam itu, sebelum tidur, aku menulis satu kalimat di buku harianku. Dulu aku disembunyikan karena dianggap tidak pantas untuk dibanggakan. Sekarang, aku berdiri di panggung menceritakan kisahku sendiri. Ternyata, Tuhan hanya menundanya sampai aku siap bersinar. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, dan berbaring. Hujan turun di luar, lembut dan pelan. Aku tersenyum dalam gelap, memeluk diriku sendiri. Karena akhirnya aku tahu, aku tidak lagi menjadi istri pertama yang tak pernah diketahui.